Long Zhu tahu bahwa dirinya sendiri tidaklah cukup, wajahnya penuh penyesalan. Dia tahu diskriminasi rasial di benua ini tidak akan pernah berubah, bahkan jika puluhan ribu tahun telah berlalu. Selain itu, Lin Meng, Nirou, Guanhu, Nirou, dan Lu Miao keras kepala. Bahkan Yan Ke dan Wendy, dua orang penyendiri, tidak dapat melihat gambaran utuh. Berapa banyak orang yang dapat melakukan itu? Terlebih lagi, memang benar bahwa para penyembah berhala telah membantai manusia di mana-mana, meninggalkan tanah suci yang agung dalam kesengsaraan. Hanya Long Zhu saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah rasial. Inilah sebabnya dia memilih untuk menempuh jalan yang sama seperti Xian. Dia pikir jalan Xian adalah tren utama masa depan, satu-satunya cara bagi manusia untuk bertahan hidup. Karena dia tidak dapat membuat mereka berpikir sebaliknya, Long Zhu tidak akan menyia-nyiakan usahanya lagi, menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Dia berdiri di tembok kota, dan tidak mengatakan apapun. Maaf, Pak Tua Long. Demi kedamaian klan manusia, demi rekan-rekan kami yang telah gugur, kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Lin Meng membungkuk kepadanya, tetapi matanya penuh tekad. Kerumunan di belakangnya menjadi riuh. Mereka hendak mengambil tindakan. Mereka bergeser, seolah-olah mereka tidak dapat lagi mengendalikan hasrat haus darah mereka. Tepat pada saat ini, Xian muncul di tembok kota, melihat ketujuh faksi kuno di sisi yang berlawanan. Dia tersenyum, wajahnya lelah. Kalian datang. Pandangannya beralih antara Tang Yuannan, Xia Qingho, Bai Genseng, Jimu, Bei Si, dan Bei Di. Dia merasa sangat getir. Bos Xian, Lao Li dan saudaranya bergumam di antara kerumunan. Mereka kesal. Suara mereka tenggelam dalam lautan teriakan dan jeritan marah. Kelompok Zuyi dan Tan Yuannan tampak muram. Mereka menggelengkan kepala dengan enggan di bawah tatapannya. Beberapa orang lain seperti Bai Geseng tidak dapat menahan dengusan mereka dengan wajah jahat. Ketika Xian menatap Xia Qingho, dia seperti balok kayu, tanpa emosi di wajahnya. Xian tidak bisa melihat perasaannya yang sebenarnya. Dari formasi di sebelahnya, Kaisar Yang Tian muncul. Sambil mengerutkan kening pada pasukan itu, termasuk kelompok Shen Lin, yang dulunya adalah anggota keluarga Yang, dan kelompok Xia Qingho, yang dibawa Kaisar Yang Tian ke Tanah Suci, dia tertawa aneh. Bagus, aku kenal banyak orang di sini. Haha, aku tidak pernah menyangka akan melihat mereka sebagai musuh. Tapi sekarang mereka adalah musuh. Memang benar tidak ada yang bisa melihat yang lain. Di bawah tatapannya, Shen Lin, Dong Jin, dan pengkhianat keluarga yang lainnya menundukkan kepala, seolah-olah mereka tidak mendengar atau melihat apapun. Secerca rasa malu melintas di wajah Xia Qingho yang muram. Dia menghela napas, menatap Kaisar Yang Tian dari kejauhan. Yang Ge, jika kau kembali sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Kaisar Yang Tian menampakkan kesedihan yang menyedihkan, sambil tersenyum. Kembali, perbuatan salah apa yang telah kulakukan untuk kembali? Haruskah kau atau aku yang kembali? Pernahkah kau memikirkan itu? Xia Qingho menggelengkan kepalanya, wajahnya muram. Ia tidak berbicara lagi. Puluhan tahun persahabatan mereka di laut tak berujung lenyap setelah percakapan kecil ini. Aku, Kaisar Yang Tian, berjanji bahwa siapapun yang pernah menerima bantuanku, jika mereka bergabung dalam pertempuran hari ini, aku akan membakar tulang-tulang mereka menjadi abu dengan cara apapun. Kata Kaisar Yang Ti dengan dingin. Seorang kepala sekolah dari sebuah keluarga kecil di tempat liar berani berbicara dengan arogan di sini. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Qin Gu Chuan mencibir. Kau tidak punya hari esok. Setelah hari ini, semua orang di kota itu tidak akan lagi disebut namanya di dunia ini. Kaisar Yang Tian tersenyum, wajahnya garang. Yah, aku tidak yakin tentang itu. Hari ini, siapa yang ingin menyerang kita, tetaplah di sini. Siapa yang mengingat kebaikan kita dan tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini, silakan mundur sejauh 3 mil. Ini agar aku tahu siapa musuhku, dan siapa temanku. Wajah Xian dingin dan tenang seperti air. Dia menatap mereka dengan dingin, suaranya tenang. Kita akan mundur sejauh 3 mil. Sudah kubilang sebelumnya, aku datang ke sini hanya untuk menonton. Kita tidak akan bergabung dalam operasi ini. Yun Hao tertawa terus terang, melambaikan tangannya. Para pengikut Sekte Dewa Cahaya di belakangnya,
termasuk Tang Yuannan, Jimu, Yue Ying, dan yang lainnya, mengikuti kata-katanya untuk memisahkan diri dari kerumunan. Tepat di awal, Yun Hao tidak ingin bergabung dalam pertarungan ini. Dia membawa sekitar 10 prajurit Sekte Dewa Cahaya bersamanya ke tempat ini. Yuan Jiang mengerutkan kening, melemparkan tatapan tajam ke arah orang-orangnya. Serikat pejuang kita berbeda dari pasukan lainnya. Meskipun aku hegemonmu, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu ingin bertarung, tetaplah di sini. Jika tidak, kamu bisa pergi. Berhenti sejenak, Yuan Jiang melambaikan tangannya. Para prajurit Kaisar Langit ikutlah denganku. Kita akan meninggalkan tempat ini. Persatuan pejuang terdiri dari 7 kota, termasuk kota Kaisar Langit, kota Kaisar Pejuang, kota Kaisar Api, kota Kaisar Guntur, kota Kaisar Angin, kota Kaisar Putih, dan kota Kaisar Es. Masalah-masalah persatuan akan dibahas dan diselesaikan oleh komite dari 7 penguasa kota. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengarahkan jalan persatuan pejuang seperti yang dilakukan Yun Hao terhadap sektenya. Para prajurit Kaisar Langit mundur sejauh 3 mil seperti yang diperintahkan Yuan Jiang. Suang Yuzu dan Leng dan King dari kota Kaisar Es membawa gadis-gadis lembut mereka untuk mundur. Bei Si dan Bei Di dari keluarga Banner dari kota Kaisar Putih mempertimbangkan dan kemudian mengumumkan pengunduran diri mereka. Mereka tidak benar-benar berdiri di pihak yang berlawanan dengan Xian. Namun, Bai Genseng, yang dulu sangat menyukai Xian, memilih untuk berbicara. Ia berbicara kepada Kai Yi, anak itu menyelamatkanmu. Kau boleh pergi. Kai Yi merasa kesal, pergi bersama Lao Li sejauh 3 mil dari lokasi. Xian menyukaiku, jadi aku tidak akan bergabung dengan ini. Zhu Yi dari kota Batu Ajaib memberitahu Lu Miao tentang Sekte Harta Karun Roh, lalu membawa tim Lin Zi dan Luo Meng sejauh 3 mil. Shen Lin, Dong Jin dan yang lainnya, mantan anggota yang dan sekarang menjadi anggota 7 faksi kuno, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Xia Qinghou memasang wajah acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak mendengar apa yang dikatakan Xian. Ia berdiri diam. Dari tembok kota, Xian merasa hangat. Ia tersenyum saat melihat yang lainnya bergerak. Ia tidak menyangka bahwa beberapa orang masih mengingat persahabatan mereka dan tidak tinggal di pihak yang berlawanan bahkan pada saat ini. Mengenai Xia Qinghou, Bai Genseng, dan Shen Lin, ia telah mempersiapkan diri, jadi ia tidak merasa putus asa. Namun, sekarang ia memiliki pemahaman baru tentang hati orang-orang. Pada saat-saat kritis, orang dapat melihat siapa teman mereka. Lin Meng dan Ni Rou tidak mengatakan apa-apa. Wajah mereka jelek karena mereka berusaha menekan amarah mereka. Mereka berpikir bahwa setelah operasi ini, mereka akan menyelesaikan masalah orang-orang itu. Mereka juga ingin melihat faktor-faktor yang tidak pasti dalam organisasi mereka, yang akan condong ke pihak lain. Nantinya, mereka dapat menemukan orang-orang yang tepat untuk dibunuh. Setelah tim 7 faksi kuno terbagi menjadi 2 pihak, Lin Meng dengan dingin melotot ke arah timnya. Siapa yang ingin pergi bersama mereka? Orang-orang yang percaya padaku, silakan mundur sejauh 3 mil juga. Pada saat ini, Qi Tian Oldi juga meninggikan suaranya setelah lama terdiam. Di luar dugaannya, sekelompok kecil, yang tidak takut dengan kekuatan Lin Meng dan Ni Rou, memisahkan diri. Sebagian besar dari mereka bukan milik 7 faksi kuno. Mereka berasal dari beberapa kekuatan kecil lainnya di Tanah Suci yang agung. Untuk bertahan hidup, mereka datang ke domain rahasia es dan api dan tinggal bersama 7 faksi kuno. Banyak dari mereka yang telah menerima bantuan dari Long Zhu, sementara yang lain memiliki kepercayaan buta padanya. Mereka mengira bahwa Long Zhu adalah satu-satunya orang bijak di negeri ini, dan bahwa mereka akan mempercayainya tanpa syarat. Kelompok ini tidak lebih kecil dari tim yang telah terpecah setelah kata-kata Xian, yang di luar dugaan semua orang. Xian terkejut, menatap orang-orang itu dengan wajah terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa besar pengaruh Long Zhu di Tanah Suci yang agung. Long Zhu membuat yang lain melupakan rasa takut mereka terhadap balas dendam 7 faksi kuno. Mereka dengan tegas memutuskan untuk percaya padanya. Lin Meng dan kelompok Ni Rou memasang wajah muram. Mereka telah meremehkan Long Zhu. Akhirnya, mereka menyadari pengaruhnya yang luar biasa, yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tim Lin Meng merasa sedikit menyesal.
Mereka menyesal memberi Xian begitu banyak waktu. Mereka seharusnya tidak membiarkannya berbicara sebanyak ini dan langsung menyerang ketika mereka baru saja tiba. Ini bisa mencegah banyak kejadian yang tidak terduga. Bagus. Xian berteriak dengan marah, suaranya terdengar brutal. Cahaya gila berbinar di matanya. Aku bertanya sekali lagi, apakah kamu ingin memusnahkan kami kali ini? Tidak diragukan lagi. Lin Meng tersenyum tipis. Niro, Qin Gu Chuan, Guan Hu, Lu Miao, Yan Ke, dan Wen Di mengangguk dengan wajah serius. Kalau begitu kita bertarung, Xian melengkungkan bibirnya. Suaranya menjadi tenang seperti sebelumnya. Banyak orang tidak tahan dengan itu. Tiba-tiba, formasi aneh mulai muncul di tembok kota di bawah kakinya. Ledakan hebat bergema di mana-mana. Pada saat ini, kota perak itu bertindak seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas kuno yang telah bangkit dari medan perang yang paling berdarah dan paling keras, membuka mulutnya yang berdarah ke arah semua orang. Cahaya saling terkait pada formasi, melesat keluar dengan suara gemuruh energi yang dahsyat. 7 pilar cahaya yang lebih besar dari pohon-pohon kuno melesat keluar seperti naga yang membubung tinggi dari danau, membawa kekuatan menusuk yang mengintimidasi. Pilar-pilar cahaya itu seperti naga yang memasuki bumi, menerjang formasi 7 faksi kuno, meninggalkan lubang berukuran ratusan meter di tanah. Para prajurit yang membiarkan cahaya menyentuh mereka lenyap seketika, tidak meninggalkan apapun. Sepertinya mereka telah didorong ke dalam tanah, terkubur di sana selamanya. Semua orang berubah warna karena ketakutan. Tidak seorang pun pernah mengira bahwa Xian bisa begitu teguh dan berhati dingin. Dia telah menyerang terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Jeritan dan jeritan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan muncul dari 7 faksi kuno secara tiba-tiba. Para prajurit yang baru saja kehilangan teman dan kerabat mereka menjadi marah. Api kemarahan berkobar di hati mereka. Orang-orang yang telah mundur sejauh 3 mil juga dapat merasakan getaran dari tanah. Mereka menggigil, wajah mereka pucat pasi. Secara naluriah, mereka ingin mengerahkan kekuatan mereka untuk bertahan. Pada saat ini, mereka semua merasa beruntung karena telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak tinggal di genangan lumpur itu. Bahkan Lin Meng dan Niro tercengang, seolah-olah seseorang telah menendang pantat mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka membayangkan, mereka tidak dapat memprediksi kekuatan hebat dari kota 8 api penyucian tertinggi ini. Energi yang dibawa oleh 7 pilar cahaya besar membuat alam dewa sejati ini merasa bahwa bahkan nyawa mereka terancam. Sangat ganas, Long Ying menutup mulutnya dan berteriak. Wajahnya yang kecil dan imut memucat karena ketakutan. Matanya yang indah tampak sedih. Jika dia memastikan mereka adalah musuh bebuyutannya, Xian tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Begitu dia melancarkan serangannya, mereka akan menjadi yang terkuat. Setelah 7 pilar cahaya melesat keluar, dia tidak ragu untuk menghubungkan kesadaran jiwanya dengan kota 8 api penyucian tertinggi. Serangan kedua segera melonjak. Gugusan awan yang tampak seperti terbuat dari kristal bersinar dengan gemilang. Setiap gugusan sebesar pintu, bergemuruh seperti guntur, melintasi tembok kota untuk menyerang orang-orang dari 7 faksi kuno. Tim Lin Meng dan Qin Gu Chuan terbangun. Mereka mengesampingkan keheranan dan mulai melawan. Tangan kecilnya yang terbuka dari lengan baju, melambai. Potongan daun willow berkibar di udara. Cahaya hijau membanjiri seluruh langit, seindah zamrud, melepaskan lingkaran cahaya yang memesona. Itu adalah harta karun tingkat suci dari Tanah Suci, Ode Kehijauan, yang terbuat dari 9.000 daun willow berusia 10.000 tahun, dan ratusan bahan berharga lainnya. Daun willow mengembang menjadi susunan ajaib. Vitalitasnya melonjak seperti hamparan daun hijau yang luas, menutupi kepala mereka. Begitu tebalnya sehingga bahkan sinar matahari tidak dapat menembusnya. Cahaya guntur melesat keluar dari tembok kota, membombardir lapisan hijau itu. Percikan api yang menyilaukan tersebar di mana-mana seperti kembang api yang paling menyala-nyala. Niruo, Qin Gu Chuan, Guan Hu, dan Lu Miao memasang wajah marah. Saat mereka marah, cincin penyimpanan di jari mereka berkilauan, melepaskan harta rahasia mereka. Gumpalan kapas abu-abu besar yang ulet muncul di atas kepala Niruo. Benang-benang bergetar, menciptakan susunan ajaib untuk melarutkan guntur di langit. Itu adalah harta karun Niruo,
yang terkondensasi dari aura pembunuh dari 36 gua pemusnahan. Aura pembunuh muncul dari benang-benang kapas, memperbesar gugusan, menutupi area itu. Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao mengeluarkan pipa panci giok, drum pemukul, dan lonceng perunggu, berubah menjadi 3 sinar cahaya berbeda di atas kepala mereka. Semua kemudian melesat menuju Xian di tembok kota. 3 prajurit alam dewa sejati bergandengan tangan dalam upaya untuk membunuh Xian dengan satu serangan. Di kepala mereka, Xian telah menjadi karakter yang paling berbahaya. Mereka berpikir bahwa ketika Xian meninggal, kota ini tidak akan dapat melakukan fungsi pertahanannya. Pada saat itu, mereka dapat menghancurkannya dengan mudah. Setiap kota, yang didirikan dari formasi, penghalang, dan pengekangan, selalu memiliki pusat kendali yang dikendalikan oleh kesadaran jiwa. Rupanya, Xian adalah pusat kendali kota perak. Begitu dia jatuh, kelompok kaisar yang Tian tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk mempromosikan kekuatan terbaik kota perak. Saat itu akan menjadi saat kehancuran keluarga Yang. Tim Lin Meng dapat melihatnya. Strategi mereka memang benar, akan tetapi, mereka telah meremehkan kekuatan Xian dan intimidasi kota perak itu. Seruling giok itu tidak enak didengar. Suaranya begitu tajam sehingga dapat menembus jiwa orang. Di bawah dorongan seorang prajurit alam dewa sejati seperti Qin Guchuan, kekuatannya meningkat, yang telah memperkuat kemampuannya untuk merenggut jiwa orang. Ketukan. Drum yang mengamuk bergemuruh. Setiap ketukan memasuki laut kesadaran Xian secara langsung. Jika seorang prajurit alam dewa sejati biasa terkena serangan seperti itu, laut kesadarannya akan meledak, kesadaran jiwanya akan tercerai-berai, dan jiwanya akan binasa di tempat. Lonceng berdentang beriak dalam cahaya yang menyilaukan, meluas seperti air pasang. Itu membawa kekuatan deras dari lautan luas. Kekuatan tekanan semacam ini dapat menghancurkan tubuh seorang prajurit. Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao adalah ahli alam dewa sejati. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk serangan pembunuh instan, bahkan prajurit alam dewa sejati seperti Di San dan Li Zhengrong bisa binasa. Namun, Xian tidak takut pada mereka. Gelombang serangan dari pipa giok dan hentakan genderang telah menembus laut kesadaran orang-orang. Itu adalah harta karun rahasia kelas jiwa. Bagi orang lain, serangan semacam ini jauh lebih kuat daripada serangan fisik. Namun, menggunakan serangan jiwa untuk menghadapi Xian adalah strategi terburuk. Xian tenang, mengumpulkan energinya. Jiwanya teguh, dan tubuhnya yang diam seperti batu besar yang menahan kedua serangan itu. Jiwa inangnya bergoyang, mengaduk laut kesadarannya sedikit. Api dari 9 ketenangan api pemakan jiwa dilepaskan, membersihkan semua serangan jiwa yang memasuki tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah lonceng perunggu Lu Miao. Menunggu sampai riak cahaya lonceng perunggu melesat ke arahnya, dia menjadi lebih serius, mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding di sebelah kirinya. Sebuah formasi berbentuk seperti teratai dipicu. Dari tengah teratai, teratai tembus pandang yang tampak terbuat dari kaca terpancar dengan menyilaukan dengan kekuatan tarikan yang dahsyat. Teratai itu seperti mulut yang tiba-tiba terbuka. Dari tembok kota, ia melesat maju, menelan setiap riak lonceng perunggu. Namun, setelah teratai menyerap energi lonceng perunggu, mereka meledak satu per satu. Selama ledakan mereka, riak serangan lonceng itu larut. Tanah kota perak berguncang beberapa kali, tetapi tidak ada yang signifikan. Semuanya normal. Xian tidak mencibir atau mengejek. Sementara dia mencoba untuk membubarkan serangan 3 prajurit alam dewa sejati, dia melepaskan mutiara pengumpul jiwa. Banyak benang memanjang, menggulung mutiara pengumpul jiwa, membuat lingkaran di atas kepala orang-orang. Kekuatan jiwa banyak prajurit yang terhantam 7 pilar cahaya hingga tewas tersedot ke dalam mutiara pengumpul jiwa seperti ikan paus yang minum air. Memanfaatkan kesempatan itu, Xian mendesak semangat bela dirinya yang misterius. Dalam waktu 3 detik, ia telah menyerap sejumlah besar ki esensi. Ia terguncang, dan titik akupunturnya langsung membengkak. Pada saat ini, Xian tersenyum lebar. Jika kau ingin menghancurkan kota ini, kau harus berusaha lebih keras. Dengan serangan semacam itu, aku sarankan kau untuk tidak membuang-buang waktu. Kembalilah ke domain rahasia es dan api,
jangan biarkan orang-orang kafir membunuhmu dan berakhir mati sia-sia di sini. Kemudian, tubuhnya tenggelam ke dalam tembok kota, seolah-olah ia telah meleleh menjadi genangan air, menghilang ke dalam tembok. Kota 8 api penyucian tertinggi tetap tenang. Tidak ada lagi kekuatan gelombang brutal atau serangan hebat yang ditembakkan dari mana-mana. Lin Meng dan Ni Ruo masih mengendalikan harta rahasia mereka, menciptakan pertahanan cahaya untuk mencegah gelombang serangan berikutnya. Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao merasa seolah-olah mereka telah ditampar. Wajah mereka meringis, dan mata mereka menyeramkan. Di depan semua orang, para pemimpin dari 5 pasukan telah bergandengan tangan, tetapi mereka tidak dapat membunuh Si Yan atau meninggalkan lubang di dinding perak. Mereka telah membiarkan Si Yan mundur dengan mudah. Ini membuat mereka putus asa. Terlalu sombong. Jika anak ini tidak terbunuh, dia akan menjadi bahaya terbesar bagi klan manusia. Qin Guchuan seperti anjing pemburu yang marah. Dia menggosok tangannya dengan brutal, terengah-engah saat dia berbicara melalui giginya yang terkatup. Kita harus menyerang mereka lebih keras. Lin Meng, Ni Ruo, Guan Hu, dan Lu Miao mengangguk. Api kemarahan membakar di hati mereka, membangkitkan niat kejam mereka. Dari jarak 3 mil, Yun Hao dan Yu Wanjiang tidak dapat menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka melihat kota perak, yang tampaknya terbuat dari besi dan baja, dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang cukup lama. Sebelum mereka sampai di sini, tidak ada yang mengira bahwa kota perak ini sekuat itu. Mereka tidak dapat membayangkan tipu muslihat Si Yan yang aneh dan jahat. Kota perak itu dapat dengan mudah menghancurkan serangan dahsyat dari 3 prajurit alam dewa sejati. Mereka tidak tahu bahwa Si Yan dapat menghancurkan sebagian besar serangan jiwa. Mereka mengira bahwa kekuatan besar Si Yan bergantung pada kota 8 api penyucian tertinggi. Tuan Yun, Anda berkata, Si Yan dianggap sebagai orang-orang dari Sekte Dewa Bercahaya. Dan, dia telah mengolah eksekusi bintang dari Sekte Dewa Bercahaya. Saya berasumsi metode untuk membangun kota ini juga dari sekte Anda, ya. Yu Wanjiang merenung sejenak dan kemudian bertanya kepadanya dengan nada rendah. Yun Hao memasang wajah aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Dia memang mengolah eksekusi bintang. Namun, itu hanya sebagian dari kekuatannya. Dia punya banyak trik, bahkan saya tidak bisa memahaminya. Yu Wanjiang merenung. Kemudian, dia tersenyum lebar. Menurutku keputusan kita sudah tepat. Kurasa, jika mereka ingin menghancurkan kota, mereka harus menumpahkan banyak darah. Kata Yun Hao dengan wajah kaku. Jangan pernah meremehkan kelompok Lin Meng. Saat mereka tersulut emosi, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, mereka memiliki harta rahasia dewa yang belum mereka gunakan. Mereka semua menahan kekuatan mereka yang sebenarnya. Wajah Yu Wanjiang muram. Dia mendesah, ya, benar. Jika Lin Meng dan yang lainnya marah dan menggunakan harta dewa, aku khawatir kota ini akan hancur dengan cepat. Di belakang Yun Hao dan Yu Wanjiang, Leng dan Qing dan Suang Zuyu memiliki wajah yang ceria. Mereka menyaksikan semuanya dengan kagum, saat cahaya aneh bersinar di mata mereka yang indah. Setelah mereka tiba, keduanya masih khawatir bahwa Si Yan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan, dan bahwa tim Lin Meng dari 7 faksi kuno akan segera menghancurkan kota dan menghancurkan jiwanya. Di Tanah Suci yang agung, tim Lin Meng yang terdiri dari 7 golongan kuno melambangkan kekuatan yang tak terkalahkan. Meskipun Si Yan kuat, dia masih muda. Dia berada di satu alam yang lebih rendah daripada yang lain. Kesenjangan seperti itu membuat kedua wanita itu khawatir padanya. Ketika pertempuran dimulai, mereka tidak berani menonton. Namun, itu di luar imajinasi mereka, bahwa begitu Si Yan mengambil tindakan, itu bergema seperti guntur. Dia telah menyebabkan kelompok Lin Meng mengalami kerugian besar. Namun, para wanita itu lebih tercengang bahwa Si Yan dapat berdiri diam di bawah serangan gabungan Qin Guchuan dan 2 lainnya. Selain itu, dia telah membubarkan serangan dengan mudah dan mundur ke kota perak. Perubahan ini seperti pelet yang diberikan kepada mereka, membuat mereka rileks. Zuyi, Beisi, Beidi, dan yang lainnya tercengang. Cahaya berkilauan di mata mereka saat mereka merasa rumit. Kekuatan yang dikeluarkan Si Yan telah mengejutkan mereka secara mendalam.
Pada saat ini, mereka menyadari bahwa memutuskan untuk tidak bergabung dalam pertempuran ini adalah keputusan terbaik yang telah mereka buat sepanjang hidup. Kitian Oldie punya visi yang luas. Beruntunglah kita mendengarkannya. Kalau tidak, kita pasti sudah jadi mayat sekarang. Pasukan kecil yang mundur karena Long Zhu semuanya merasa takut. Mereka juga merasa beruntung karena tidak berbaur dengan kelompok Lin Meng. Intimidasi yang ditunjukkan kota perak itu membuat mereka tidak ragu lagi. Sekarang, mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari masalah. Zona pinggiran hutan malam abadi. Sebuah cermin ajaib berbentuk belah ketupat digantung di atas 5 klan besar. Cermin itu memproyeksikan pertarungan antara tim Xiyan dan 7 faksi kuno. Banyak jagoan suku alien menyaksikan kejadian itu dengan wajah serius dan kulit aneh. Bao Ao tersenyum di bawah cermin ajaib sambil memainkan jari-jarinya, yang memancarkan sinar cahaya hitam, mengalir ke tengah cermin ajaib. Dengan tanda segitiga di leher Xiyan, dia dapat memproyeksikan seluruh kejadian di sana tanpa melewatkan detail apapun. Di era manapun, klan manusia tidak akan pernah bisa mengubah perilaku buruk mereka. Mereka selalu mengalami perang saudara. Sungguh ras yang aneh. Saat Komoro melihat pertarungan berakhir di cermin ajaib, dia tertawa jahat, wajahnya gelap seperti biasa. Banyak anggota klan tanda hantu, klan roh kegelapan, dan klan iblis mencibir, karena mereka pikir itu adalah permainan yang sangat menarik. Umat manusia akan segera dibereskan. Namun, pada saat yang paling kritis ini, dua kekuatan besar ras ini tidak dapat bergandengan tangan tetapi mencoba saling membunuh. Di mata mereka, tidak ada yang lebih menarik daripada pemandangan ini. Di setiap klan, mempertahankan suku adalah hal yang paling penting. Semua kebencian akan dikesampingkan pada saat mereka perlu bekerja sama untuk menghadapi musuh eksternal. Kelangsungan hidup setiap klan terkait erat dengan persatuan mereka. Hanya persatuan yang dapat memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Siapapun yang berani memprovokasi perang saudara akan menjadi musuh seluruh ras. Justru sebaliknya, umat manusia akan segera punah, tetapi mereka saling bertarung. Dari sudut pandang suku alien, itu tidak terbayangkan. Semua orang tidak boleh terburu-buru. Kita hanya perlu menunggu di sini, Bao Ao tersenyum hangat. Tunggu sampai hasilnya jelas, lalu kita akan berbaris ke sana dan membantai mereka semua. Ini akan menjadi keputusan yang paling akurat. Para pemimpin suku alien menyeringai, karena mereka semua menyetujui keputusan Bao Ao. Petik 2. Orang itu, ya, pemuda bernama Xiyan itu, Bao Ao tersenyum, aku ingin membuatnya tetap hidup. Dia terkait dengan klan iblis kita. Jadi, kamu tidak bisa membunuhnya. Jie Ji dari keluarga Jie kuno, keluarga kuno klan iblis, matanya berbinar. Dia memperlihatkan senyum brutal dan kemudian berkata, Bao Ao, apakah kamu yakin? Apakah anak itu dari klan iblis kita? Dia memiliki tanda keluarga tertua klan iblis di dahinya. Aku bahkan tidak tahu profil keluarga itu. Kamu dapat melihat berapa umurnya. Bagaimanapun, dia belum menerima warisan keluarga. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri bersama klan manusia, Bao Ao menjelaskan sambil tersenyum. Jie Ji begitu gembira hingga ia tak dapat menahan tawanya. Klan iblis kita memang memiliki banyak prajurit yang hebat. Ia masih muda, tetapi ia dapat membuat klan manusia membayar harga yang mahal. Lumayan, aku suka anak ini. Setelah kita menyingkirkan umat manusia, aku harus minum bersamanya. Jie Ji, aku telah memilihnya terlebih dahulu. Kau ingin merebutnya dariku. Mata Bao Ao menjadi ganas. Senyum di bibirnya setajam pedang. Lalu kenapa? Kau pikir aku takut padamu? Jie Ji tidak menunjukkan bahwa ia lebih lemah. Jika anak itu menerima warisan dari keluarga tertua, apakah kau pikir ia akan mendengarkanmu? Bao Ao, jangan terlalu sombong. Ketika anak itu menerima warisan, ia akan berkembang pesat. Aku tidak yakin ia akan lebih lemah dari kita saat itu. Bao Ao terkejut. Ia merenung sejenak lalu tersenyum. Oh, itu benar. Jadi, sebelum ia tumbuh, aku akan membuatnya menerimaku. Saya rasa semua orang akan memiliki kesempatannya saat itu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menawarkan sesuatu yang lebih baik dari saya. Jie Ji tertawa puas. Di satu sisi, Xiyan sedang bertempur paling keras dengan kelompok Lin Meng.
Namun di sisi ini, kepala master dari dua keluarga terkuat klan iblis berencana untuk membawa pemuda itu ke pihak mereka. Tuan, dia teman kita. Kita tidak akan menyerangnya. Dalam formasi klan mayat, gunung mayat dan laut mayat terdiam beberapa saat lalu berbicara dengan kepala mayat di dalam peti mati besar. Suara aneh kepala mayat terdengar. Dua kepala besar klan iblis ingin melindunginya. Apakah Anda pikir dia akan mati di sini? Gunung mayat dan laut mayat terkejut. Mereka terdiam lagi. Tidak, Komoros berteriak, anak itu harus mati. Dia musuh bebuyutan klan tanda hantu kita. Aku harus membunuhnya. Bajingan itu harus mati, teriak Raja Yamaabi dari klan kegelapan. Bao Ao dan Jieji menjadi muram. Kedua pemimpin klan iblis itu menatap tajam ke arah yang lain, saat aura haus darah mulai menyebar. Sebelum kita menghancurkan klan manusia, jika seseorang berani menyentuh anak buah klan iblisku, kita tidak boleh membicarakan hal lain. Pertarungan dengan klan manusia, kau harus memikirkan apakah kita ingin bergabung atau tidak. Jieji menyeringai jahat seperti binatang haus darah yang menunjukkan taringnya yang tajam. Dia ingin memulai pertarungan di sini terlebih dahulu. Bao Ao mengangguk. Klan iblis adalah klan yang selalu menutupi kekurangan anggotanya. Pada saat yang sama, mereka menghargai generasi baru yang kuat dari klan mereka. Para ahli dari generasi sebelumnya harus mempersiapkan jalur kultivasi untuk generasi berikutnya. Itu adalah aturan yang selalu mereka ingat. Jika mereka belum memastikan identitas Xian, mereka tidak akan pernah meliriknya. Namun, karena mereka telah menemukan bahwa Xian memiliki garis keturunan dari keluarga tertua, mereka segera menganggapnya sebagai darah baru dari generasi baru. Dan, mereka secara naluriah ingin melindunginya. Alasan mengapa klan iblis dapat mempertahankan kekuatan mereka yang perkasa hingga hari ini adalah karena semua ahli mereka telah mengikuti aturan ini. Setiap kali generasi baru klan iblis lahir, mereka akan dipelihara untuk maju perlahan hingga mereka menjadi pemimpin baru klan. Aturan ini membuat klan iblis tetap kuat dari masa lalu hingga sekarang. Karena Bao Ao dan Jieji telah menunjukkan sikap mereka, klan tanda hantu dan klan kegelapan tidak berani berbicara lebih banyak. Kekuatan klan iblis adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Di bawah Bao Ao dan Jieji, ada banyak kejahatan dan binatang buas. Setidaknya, tidak ada dari 4 kekuatan lainnya yang berani melawan klan iblis secara langsung. Tidak peduli era apa itu, klan iblis adalah salah satu kekuatan terkuat. Mereka menutupi kekurangan anggota mereka, mereka selalu bermusuhan dan siap untuk membalas dendam, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika mereka tidak harus melakukannya, tidak ada klan yang berani memprovokasi klan iblis. Jadi, meskipun Komoro bersikap bermusuhan, ketika Bao Ao dan Jieji menyatakan bahwa mereka akan melindungi Xian, klannya harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Mereka segera menghentikan serangan verbal mereka. Bagaimana jika dia bukan anggota klan iblis? Pemimpin klan roh kegelapan mendengus dingin. Apapun yang ingin kau lakukan padanya, kami tidak peduli, Bao Ao tertawa. Baiklah kalau begitu, kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan memastikan identitasnya. Kita hanya perlu mengujinya sekali dan untuk selamanya, kata pria itu. Bao Ao dan Jieji mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Premis untuk melindungi Xian adalah bahwa dia harus memiliki garis keturunan klan iblis, yang akan membuat dua pemimpin lainnya menjaganya. Namun, jika mereka dapat membuktikan bahwa Xian bukan salah satu dari mereka, tentu saja mereka tidak akan peduli dengan hidupnya lagi. Dan, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu. Seorang pemuda yang penuh potensi, jika dia bukan keluarga mereka, dia harus mati. Ini juga salah satu aturan klan iblis. Di luar kota perak, Lin Meng, Niruo, dan Qin Gu Chuan memasang wajah muram. Mereka mendiskusikan sesuatu dan kemudian memutuskan bahwa mereka akan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan kota itu. Kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Kita tidak punya banyak waktu. Teman-teman, kita harus menghabisi para pengkhianat ini dengan cepat, sehingga kita bisa mundur ke domain rahasia es dan api sebelum para penyembah berhala datang, saran Yanke. Semua orang setuju dengannya dengan bijaksana. Lin Meng memulai lebih dulu. Kuali pengembalian alam semesta asli,
yang biasanya muncul di aula pertemuan di domain rahasia es dan api, muncul dari tangan kecil Lin Meng. Kuali pengembalian alam semesta asli adalah senjata suci tanah suci. Meskipun harta karun ini sangat kuat, Lin Meng tidak pernah menggunakannya dengan sembarangan. Saat kuali pengembalian alam semesta asli muncul, energi segera mendidih seperti lautan yang sangat besar, meluap dari kuali seperti sungai energi yang dahsyat. Jatuhnya energi ini dengan deras bergulung menjadi 49 aliran cahaya merah, yang tampak seperti 49 naga raksasa, berkelok-kelok menuju kota Perak. Setiap aliran cahaya merah ini dapat membunuh seorang prajurit di langit pertama alam dewa sejati dengan mudah. Mereka menyerbu dan menyerang kota Perak bersama-sama. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, penghalang, pengekang, dan formasi di tembok kota bersinar. Mereka dengan marah menyerap energi dari kristal esensi kelas atas dan batu giok mineral berharga di fondasi kota, untuk menciptakan ratusan lapisan pertahanan guna menahan serangan gemuruh kuali pengembalian alam semesta asli. Gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya beriak dari kota, sementara kota Perak yang megah itu tiba-tiba bergetar seperti orang mabuk. Tampaknya kota itu akan runtuh. Di dalam kota, Xian, Kaisar Yang Tian, dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka karena mereka dapat merasakan kota itu menjadi tidak stabil. Mereka tidak dapat menyembunyikan perasaan berat mereka. Kekuatan senjata ilahi memang menakutkan. Itu didesak oleh Lin Meng, seorang prajurit di langit kedua alam dewa sejati. Hanya formasi kuno seperti kota delapan api penyucian tertinggi yang dapat menahan serangan energi seperti itu. Jika itu adalah kota seperti kota Kaisar Es atau kota batu yang menakjubkan, kota itu akan runtuh hanya dengan satu serangan seperti itu. Hati-hati, orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab, mundurlah ke pusat kota. Kekuatan pertahanan kota luar terbatas. Kota itu dibangun untuk menetralkan energi serangan senjata ilahi. Tidak masalah jika mereka dapat menghancurkan kota luar. Begitu mereka berani masuk, apa yang menanti mereka lebih berbahaya. Xian memerintahkan dengan cepat. Dia tenang dan serius sambil terus melepaskan kesadaran jiwa untuk melengkapi bagian formasi yang dikonsumsi. Mendengarnya, banyak prajurit yang tinggal di luar kota mundur ke pusat kota menggunakan jalur aman yang telah ia buat. Biarkan aku meningkatkan kekuatanku, kata Niruo setelah merenung sejenak dari luar kota. Niruo memiliki pedang tulang sepanjang 3 meter yang tertusuk di pinggangnya. Sambil berbicara, ia mengangkat tuniknya dan meraih pedang itu. Ketika tangannya menyentuh pedang itu, aura jahat dan membunuh menyebar luas menjadi 36 aliran asap hitam, yang dapat mengganggu kesadaran jiwa orang-orang. Pedang roh hantu menggunakan roh hantu dari 36 gua pembasmi sebagai tubuhnya. Setelah menyerap aura pembunuh selama 10.000 tahun, pedang itu padam. Pedang roh hantu adalah halidom dari 36 gua pembasmi, senjata ilahi. Jiwa Niruo telah menyatu dengan roh-roh hantu. Dia telah menggunakan darahnya untuk memberi mereka makan. Dia harus menyimpan pedang di tubuhnya sehingga bisa meminum darahnya untuk tumbuh lebih kuat. Ketika dia mengeluarkan pedang roh hantu, jeritan dan jeritan roh-roh hantu muncul dari tubuhnya, seolah-olah mereka adalah iblis haus darah yang bisa mencium bau darah, yang membuat mereka ingin melahap semuanya. Akhirnya, pedang roh hantu dikeluarkan dari tubuh Niruo. Selama proses ini, Niruo harus menahan rasa sakit seperti ada yang mencabik-cabik ususnya. Wajahnya sangat terdistorsi sehingga tidak terlihat seperti wajah manusia lagi. Setiap kali dia mengeluarkan pedang roh hantu, dia harus membayarnya dengan darah dan dagingnya. Jika bukan saat yang kritis, Niruo tidak akan pernah menggunakan pedang itu. Pedang suci ini melukai tubuhnya dengan brutal. Pedang roh hantu terbang keluar sambil menjerit. 36 roh hantu dengan sayap dan ekor abu-abu kabur terseret di sepanjang pedang. 36 benda merobek langit, mendorong ke arah kota Perak. Roh-roh hantu itu berhenti di udara, melepaskan kekuatan mereka bersama-sama. 36 aliran pembunuh yang berbeda menyerang pedang roh hantu. Pedang roh hantu itu seperti cahaya yang menusuk langsung ke kota Perak. Semua penghalang, pengekangan, dan formasi tertusuk. Engah. Tembok kota yang sekeras batu keras itu ditusuk. Pedang itu muncul di wilayah luar kota. Berbeda dari Origin Universe Returning Cauldron, yang menyerang seluruh kota, Ghostly Spirit Sword hanya membidik satu lokasi.
Kekuatan yang terkumpul di ujung pedang dapat dengan mudah menembus pertahanan yang paling kuat. Kelompok Lin Meng terguncang. Niruo menjerit kesakitan, wajahnya memucat. 36 roh hantu berhasil melewati lubang yang dibuat oleh pedang itu, berteriak dan melolong, memasuki wilayah luar kota. 36 bayangan abu-abu, masing-masing lebih panjang dari 100 meter, membawa Yin Ghost, Blood Ghost, dan Evil Ghost. Mereka mulai menghancurkan formasi dan penghalang di wilayah luar kota perak itu dengan kekuatan mereka yang mengintimidasi. Wajah Xian berubah drastis. Di laut kesadarannya, 5 iblis dunia dalam meraung dan melesat keluar, berubah menjadi 5 demogorgon nyata yang menyerang 36 roh hantu itu. Swosh swosh swosh. Roh-roh hantu hampa dan 5 demogorgon terjerat. Tak lama kemudian, 5 iblis dunia dalam terluka parah, karena mereka tak sanggup menahan serangan roh-roh itu. Xian merasa sakit hati. Ia bergegas memanggil 5 iblis dunia dalam kembali ke laut kesadarannya. 36 roh hantu itu adalah aura pembunuh yang terkondensasi dari 36 gua pemusnahan di lembah iblis. Mereka adalah makhluk paling jahat di dunia. Mereka telah berkembang selama lebih dari 10.000 tahun, yang merupakan sesuatu yang tak dapat ditahan oleh 5 iblis hantu yang diciptakan Xian belum lama ini. Roh-roh hantu itu berteriak dengan nada tinggi yang dapat menusuk jiwa orang-orang. Mereka terbang di sekitar kota luar, menghancurkan banyak penghalang dan pengekangan. 36 roh hantu bagaikan 36 kuda yang menarik pedang roh hantu kemana-mana. Roh hantu tidak dapat menghancurkan formasi dan penghalang, tetapi mereka dapat menuangkan kekuatan mereka ke dalam pedang suci, menggunakan pedang untuk mendatangkan malapetaka di mana-mana. Pedang roh hantu yang diambil dari tubuh Niruo telah mengeluarkan kekuatan penghancur yang tidak dapat ditahan oleh apapun. Xian babak belur karenanya. Ambil. Cincin penyimpanan di jari Xian bersinar dengan gemilang. Mutiara pengumpul jiwa melesat keluar, melepaskan kekuatan hisap jiwanya yang dahsyat ke arah 36 roh hantu. Semua jiwa tanpa entitas akan dimasukkan dalam jangkauan serangan mutiara pengumpul jiwa. Xian ingin membawa roh hantu dengan cara itu karena selalu berhasil. Namun, kali ini dia salah. Mutiara pengumpul jiwa telah melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang dapat memengaruhi semua jenis roh. Namun, 36 roh hantu suci ini telah menjadi satu dengan pedang roh hantu. Setiap kali daya hisap jiwa dari mutiara pengumpul jiwa dapat menarik roh-roh hantu ke arahnya, pedang roh hantu akan menarik mereka kembali. Roh hantu yang diserang manik-manik itu akan terdorong menjauh, keluar dari jangkauan serangan manik-manik itu. 36 roh hantu itu tidak memiliki tubuh, tetapi pedang roh hantu adalah benda nyata. Mereka digabungkan menjadi satu kesatuan yang kokoh untuk menutupi kekurangan masing-masing, seolah-olah pengguna telah memperhitungkan situasi ini sebelumnya. Mereka telah meminimalkan efek mutiara pengumpul jiwa. Mutiara pengumpul jiwa tidak dapat melakukan apapun. Itu dapat memengaruhi roh-roh, tetapi tidak dapat bekerja karena pedang roh hantu. 36 roh hantu itu terus menghancurkan penghalang dan formasi di dalam kota. Dengan kecepatan ini, mereka akan segera menghancurkan semua penghalang dan formasi di tembok kota. Tanpa dukungan penghalang dan formasi, selama Lin Meng menggunakan kuali pengembalian alam semesta asli untuk menyerang sekali lagi, kota luar akan hancur. Pada saat ini, Xian akhirnya menyadari bahwa 7 faksi kuno tidak mudah untuk dihadapi. Aset mereka yang sangat besar bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh seorang pemuda dengan beberapa tahun kultivasi. Xian tidak mengira tanda-tanda kekalahan akan datang secepat itu. Dia telah kehilangan lapisan pertahanan pertamanya. Pada saat ini, beberapa prajurit tingkat rendah masih berada di kota luar. Jika temboknya hancur, mereka akan terekspos. Yang lain dapat membunuh mereka dengan mudah. Kelompok Li Feng Er masih ada di sana. Xian khawatir. Namun, pada saat ini, Long Zhu mengerutkan kening dari kota luar. Tongkat naga di tangannya bergerak. Sebuah kolom cahaya merah cedar sepanjang 300 meter melesat keluar dari tongkat naga, menuju 36 roh hantu. Long Zhu menarik tongkat itu, dan cahaya itu mengikat sayap dan ekor abu-abu yang menghubungkan 36 roh hantu dan pedang dewa. Dia menarik dengan kuat, dan tongkat naga itu menghantam tanah di bawah kakinya dengan keras, membuat lubang dengan ledakan keras.
Pilar cahaya merah cedar ditarik ke bawah oleh tangan tak terlihat. 36 roh hantu dan pedang itu ditarik ke bawah bersama pilar cahaya, seolah-olah seseorang menarik mereka dengan kebencian yang besar. Xian bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Serangan Longzhu lebih kuat dari yang dia duga. Dia telah menghentikan senjata dewa jahat pedang roh hantu. Cahaya merah cedar yang dia tembakkan dari tongkat naga itu mengikat dan meremas 36 roh hantu dan pedang roh hantu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang itu tidak bisa bergerak atau menghancurkan apapun. Orang tua paling misterius di Tanah Suci yang agung itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia sangat kuat. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan orang-orangmu dari sini, teriak Longzhu. Xian terpukul. Dia bergegas mendesak orang-orangnya. Para prajurit di bawah alam roh, mundurlah ke pusat kota, cepat. Sementara dia berbicara, lorong-lorong yang menyilaukan muncul, memanjang ke tempat yang lebih dalam di kota perak. Para prajurit alam rendah seperti Li Feng'er tidak ragu-ragu. Mereka terbang cepat menuju pusat kota. Terima kasih. Melihat orang-orangnya mundur dengan selamat, Xian membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, sobat kecil. Bisakah cucu perempuanku masuk ke kota sekarang? Longzhu tersenyum acuh tak acuh. Kurasa aku telah membuktikan bahwa aku dapat dipercaya. Xian tidak mengatakan apa-apa, terus menganggukkan kepalanya. Ying kecil, kau pergilah ke pusat kota. Di sini berbahaya. Aku akan pergi mencarimu nanti. Longzhu membelai rambut Long Ying dan berkata dengan lembut. Kakek, hati-hati. Tim Lin Meng tidak akan memperlakukanmu dengan hormat lagi. Mereka akan menyerangmu dengan sekuat tenaga, kata Long Ying dengan khawatir. Jangan khawatir, aku mengerti. Aku tahu bahwa jika aku bergabung dengan pihak ini, kita tidak akan pernah bisa akur lagi, Longzhu tersenyum. Tentu saja, dia tidak takut dengan situasi itu. Di luar kota, Niruo tampaknya terpukul keras. Dia menyemburkan darah, wajahnya meringis. Dia berteriak serak, Old Long, kau membantu mereka, kau memang membantu mereka. Pedang roh hantu dan dia memiliki hubungan jiwa. Setiap roh hantu seperti mata dan telinganya. Dia bisa melihat apa yang telah dilakukan Longzhu, jadi dia tahu siapa yang telah menyerangnya dengan kasar. Para pemimpin dari 7 faksi kuno memiliki kebencian yang sama saat ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Longzhu di tembok kota, wajah mereka dipenuhi dengan amarah. Old Long, kau ingin menghancurkan api klan manusia kita. Kau akan menjadi pendosa klan manusia selama ribuan generasi. Yan Ke mendesis. Wajahnya yang keriput mengejang seperti ular berbisa yang ekornya diinjak seseorang. Mulai sekarang, Longzhu tidak akan lagi menjadi orang bijak klan manusia. Dia adalah musuh bersama seluruh klan. Lin Meng berteriak dengan marah, wajahnya muram. Jika api klan manusia padam, kau harus menanggung tanggung jawab ini. Teriak Wendy. Raut wajah Longzhu acuh tak acuh. Ia melihat ke cakrawala yang jauh dari tembok kota. Cahaya harapan klan manusia tidak hanya ada di pihakmu. Di mataku, kota ini mewakili masa depan kita. Dan kau adalah gelombang kuno yang akan dibuang. Pikiran dan sudut pandangmu sangat kuno. Kau tidak ingin mengenali tren. Kau akan menjadi energi yang dipasok untuk api harapan klan manusia kita. Longzhu sangat marah dengan tim Lin Meng dan King Guchuan. Dasar orang tua kasar, kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Niruo memarahi, tidak menghormati Longzhu. Aku berjanji akan membakar tulang-tulangmu menjadi abu. Jika kau memiliki kompetensi untuk melakukan itu, kemarilah. Longzhu tersenyum tipis. Ia melangkah menjauh dari tembok kota, berbicara kepada Xian. Apa kau sudah siap? Begitu kelompok Lin Meng memulai serangan, gelombang ini akan lebih kuat. Berapa lama kotamu bisa bertahan? Petik 2. Tidak terlalu lama, Xian tersenyum. Ia tampak kelelahan. Pada saat ini, titik-titik akupunturnya menyaring energi. Esensi Qi-nya telah banyak terkuras. Jika ia tidak dapat memasok esensi Qi segera, apalagi kota luar, ia bahkan tidak dapat mengendalikan pusat kota untuk melakukan yang terbaik. Kota luar adalah lapisan pertahanan pertama. Pertarungan akan benar-benar terjadi saat mereka memasuki kota, Xian merenung sejenak. Aku butuh waktu, beri aku 1 jam. Setelah itu, aku yakin dapat mempertahankan kota ini. Aku akan mencoba menyisakan 1 jam untukmu,
Long Zhu merenung. Pokoknya, kau harus memastikan bahwa, selama kau masih hidup, kau harus memperlakukan cucuku dengan baik. Si Yan terpukul. Wajahnya menjadi rumit dan berat. Old Long, kau. Jika Long Zhu baik-baik saja, dengan basis kultivasinya, siapa yang bisa melukai Long Ying? Jika dia berkata begitu, itu berarti dia tidak begitu yakin tentang pertempuran ini. Meskipun aku satu tingkat lebih kuat dari mereka, mereka adalah kelompok yang terdiri dari 7 orang. Mereka memiliki setidaknya 3 senjata ilahi yang belum mereka gunakan. Long Zhu akhirnya menunjukkan senyum yang dipaksakan, menggelengkan kepalanya. Tapi, aku akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan 1 jam untukmu. Xian membungkuk di depannya dengan rasa hormat yang dalam. Ingat, api klan manusia tidak dapat dipadamkan. Tidak peduli bagaimana keadaanmu di masa depan, kamu harus meninggalkan warisan untuk klan manusia, teriak Long Zhu tiba-tiba. Xian menggigil, lalu mengangguk dengan berat. Old Long, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, klan manusia tidak akan berakhir. Baiklah, kau harus pergi. Long Zhu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xian untuk pergi. Setelah itu, dia muncul lagi di tembok kota, menghadapi 7 prajurit alam dewa sejati sendirian. Wajahnya penuh belas kasihan, tetapi energi yang berfluktuasi darinya liar dan kejam. Tepi hutan malam abadi. Bao Ao tengah menyaksikan pertempuran di kota perak yang diproyeksikan pada cermin ajaib raksasa. Wajahnya serius, sementara rasa hormat muncul di hatinya. Dengan partisipasi Long Zhu, mereka dapat menahan serangan Lin Meng dan Ni Rou untuk sementara. Long Zhu gagal menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak. Namun, 5 suku alien besar telah menyaksikan usahanya. Klan manusia masih memiliki beberapa orang bijak. Long Zhu layak menjadi orang tua bijak yang telah hidup begitu lama. Dia tidak hanya memiliki kompetensi yang mengintimidasi, tetapi dia juga dapat melihat gambaran besar. Tidak mudah untuk melakukan itu. Jie Ji juga mengangguk. Kita tidak boleh terburu-buru. Basis kultivasi dan kompetensi sejati Long Zhu tidak kalah dari kita semua. Jika dia ingin bunuh diri bersama kita, salah satu dari kita harus menanggung bahaya yang mematikan itu. Anggota klan iblis kegelapan, klan tanda hantu, klan kegelapan, dan klan mayat tetap diam. Kekuatan Long Zhu telah mengejutkan mereka. Bahkan serangan Lin Meng dan Ni Rou memiliki dampak yang luar biasa. Suku-suku asing menyadari bahwa sebenarnya tidak semudah yang mereka kira untuk mencabut klan manusia. Kota ini sulit dihancurkan. Klan manusia memang masih memiliki beberapa orang jenius. Jika klan ini bersatu, kita akan merasa sangat sulit untuk membasmi mereka. Komoros mengernyitkan alisnya. Kita harus menunggu sampai pertarungan mereka mencapai waktu yang paling drastis. Kita akan pergi ke sana untuk membersihkan kekacauan ini. Dia sepadan dengan garis keturunan suku iblis kita. Aku merasa semakin menyukainya. Jie Ji tertawa aneh. Dia mengusap dagunya sambil mempertimbangkan apa yang harus dia tawarkan kepada Xian nanti untuk membuatnya menjadi anggota keluarga Jie kuno, aliran kekuatan paling segar bagi generasi baru keluarga kuno ini. Di dalam kota perak, Xian duduk dengan rapi, memejamkan matanya. Dia memeriksa tubuhnya, merasakan perubahan di setiap titik akupuntur. Esensi Qi yang diambilnya dari luar kota disaring secara besar-besaran. Namun, lingkaran esensi Qi-nya juga telah dikonsumsi dalam jumlah besar. Kesadaran jiwanya tersebar di laut kesadaran seperti benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, terhubung ke setiap penghalang, formasi, dan pengekangan di kota 8 api penyucian tertinggi. Dia menghabiskan energi setiap detik. Ketika laut kesadarannya mengering, tanpa energi kesadaran jiwa untuk mendukungnya, dia harus menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Kekuatan jiwa adalah kekuatan hidupnya. Jika dia menghabiskan semuanya, itu juga berarti nyala api hidupnya akan padam, dan hidupnya akan berakhir. 5 iblis dunia dalam terluka, jadi mereka sekarang tertidur di laut kesadarannya. Mereka tidak bisa memberinya energi untuk melawan lebih jauh. Pedang roh hantu milik Ni Rou benar-benar mengerikan. Pedang itu layak disebut sebagai senjata dewa paling jahat di seluruh wilayah. Jika Long Zhu tidak menolongnya pada saat kritis itu, Xian pasti akan mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Sambil merenung, Xian melambaikan tangannya untuk menarik mutiara pengumpul jiwa.
Xian mengirimkan seberkas kesadaran jiwa ke dalam mutiara itu dan mengambil beberapa seberkas kekuatan jiwa murni ke laut kesadarannya untuk menghasilkan lebih banyak kekuatan bagi kesadaran jiwanya. Mutiara pengumpul jiwa telah memurnikan sejumlah besar energi jiwa, tetapi Xian telah menggunakannya untuk kolam Dewa Sang Pencipta. Kolam itu membutuhkan pasokan energi jiwa paling murni yang konstan untuk menjalankan efek magisnya. Disan, Li Zhengrong, Bing Qingtong, dan Han Cui dapat menerobos dengan sukses berkat kekuatan jiwa yang sangat jernih dari mutiara pengumpul jiwa, yang membuat kolam itu bekerja secara normal. Sebelum pertarungan, mutiara pengumpul jiwa tidak menyimpan banyak kekuatan jiwa. Itu tidak dapat menyediakan energi jiwa yang cukup baginya. Jadi, dia perlu memanfaatkan waktu. Dan, Long Zhu telah memberinya kesempatan langka. Qitian Oldie berdiri sendirian di atas tembok kota, di depan tatapan mata penuh amarah dari tim Lin Meng. Sambil memegang tongkat naga, tangannya bergerak, membuat simbol-simbol magis dan segel tangan. Setiap segel tangan itu mempesona. Yang besar sebesar pegunungan, sedangkan yang kecil seperti pintu. Semuanya membawa energi murni, tersusun rapi seperti kehendak alam. Mereka membentuk lapisan tipis yang terlihat di sekitar kota luar. Lapisan tipis ini bersinar dengan banyak warna, seolah-olah diciptakan oleh lusinan pelangi. Meskipun mereka sangat indah, orang-orang akan tenggelam ke dalamnya jika mereka melihatnya sebentar. Ketika Long Zhu membuat segel tangan, aura di tubuhnya ganas dan keras kepala, dengan niat membunuh yang melimpah. Pola-pola bergaya kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapisan tipis yang mempesona itu. Orang-orang bisa melihat dedaunan hijau tumbuh di sana-sini, menghasilkan lebih banyak cahaya misterius. Cahaya-cahaya itu kemudian saling terkait, menggambarkan diagram burung-burung terbang dan ikan-ikan yang berenang. Secara bertahap, latar belakang pegunungan dan sungai terbentuk. Lapisan tipis itu seperti dunia khayalan, dengan kekuatan 5 elemen yang bergerak, gunung, danau dan sungai, burung terbang dan ikan berenang, dedaunan hijau yang rimbun, dan pohon-pohon raksasa. Alam primitif 5 elemen. Seru Yan Ke dengan wajah serius. Wajahnya sedikit berubah. Ini adalah salah satu senjata sucinya. Dia mendapatkannya dari negeri asing. Awalnya, senjata itu tidak memiliki kekuatan. Dia telah memasukkan kekuatan 5 elemen ke dalamnya dari ruang 5 elemen. Orang tua ini telah berkelana ke banyak tempat aneh di benua ini, dan dia telah mengumpulkan banyak benda ajaib, yang membantunya membentuk alam primitif 5 elemen ini. Suasana hati Wendy menjadi berat. Kau tidak boleh memasukinya apapun yang terjadi. Di dalam alam primitif 5 elemen, dialah satu-satunya dewa. Dia dapat mengendalikan siapapun yang bergantung pada suatu elemen. Di tempat itu, dia dapat memengaruhi banyak jenis kekuatan langit dan bumi. Kekuatan yang kita miliki akan kehilangan pengaruhnya. Yan Ke dan Wendy seperti Long Zhu, mereka semua adalah pertapa yang tinggal di tanah suci yang agung. Mereka biasa berbicara dengan Long Zhu, jadi mereka tahu alam primitif 5 elemen miliknya. Bagaimana cara menghadapinya? Lin Meng menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah di hatinya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin sejati klan manusia di tanah suci yang agung, seorang wakil untuk masa depan umat manusia. Dia menganggap bahwa ketika Long Zhu tiba di tempat ini, dia akan berkontribusi untuk mendukungnya dalam menghadapi tantangan berat dari invasi alien. Namun, semuanya telah melampaui perkiraannya. Long Zhu, dukungan yang dia anggap, telah berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, mendukung musuhnya. Pertentangan besar ini telah membuatnya marah. Dia telah membuang rasa hormat yang dimilikinya terhadap Long Zhu ke neraka. Saat ini, dia hanya ingin membunuhnya untuk membuktikan bahwa keputusannya tidak salah. Untuk menghancurkan alam, kita perlu melarutkan sumber energinya. Yan Ke merenung dan kemudian berkata, untuk menghadapi alam primitif 5 elemen, hanya ada satu cara, menetralkan kekuatan 5 elemen. Tanpa pasokan energi, bahkan jika dia mengetahui banyak Upanishad kekuatan, dia tidak akan dapat menggunakannya. Pada saat itu, alam ini akan lenyap. Baiklah, teriak Nirou dengan wajah jahat. Saat kau menyerang alam itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pedang roh hantu untuk mengganggu anjing tua itu. Jangan khawatir, aku akan mengganggunya begitu banyak sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi penuh pada alam itu.
Kalian harus memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan alam itu. Long Zhu telah menyakitinya dengan parah, yang telah mengobarkan amarah di hatinya. Dia tidak ingin mengingat kebaikan apapun yang telah diberikan lelaki tua itu padanya lagi. Aura pembunuhnya mulai melonjak. Lin Meng mengangguk, melemparkan pandangannya ke arah Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao. Bagaimana kalau kita? Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lin Meng mengangguk. Elemen bergerak. Lin Meng mengulurkan tangannya, menunjuk ke kehampaan. 5 aliran cahaya merah cemerlang melesat keluar dari jari-jarinya, mengenai kuali pengembalian alam semesta asli. Kuali besar itu menekan ke bawah dengan gemuruh. Tekanan gunung setinggi 1000 meter datang dari kuali itu. Orang-orang kemudian melihat banyak gugusan awan melayang, seperti peri yang menyebarkan kelopak bunga. Berbagai jenis energi langit dan bumi berubah menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya di langit. Awan menyerap semuanya, membuat setiap gugusan awan seberat gunung. Mereka jatuh seperti gunung yang runtuh, jatuh di alam primitif 5 elemen. Puluhan sungai di lapisan yang telah dipadatkan Long Zhu tiba-tiba menjadi hidup. Suara mendidih yang deras muncul. Sungai-sungai menjadi nyata, bergelombang dengan hebat, saling bersilangan dan menyatu untuk menciptakan lautan yang sangat besar. Ledakan gemuruh bergema dari awan tebal, menekan tekanan besar pada kota perak, menghantam lapisan tipis itu dengan brutal. Lautan luas di lapisan itu tampaknya berubah menjadi mulut raksasa yang tidak akan pernah puas, menelan awan. Pada saat ini, pedang roh hantu berjuang untuk melepaskan diri dari pengekangan kolom cahaya merah cedar Long Zhu. Pedang itu meledak dengan aura pembunuh yang luar biasa. Energi jahat melesat kemana-mana, sementara percikan api berkibar. Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao saling bertukar pandang. Mereka tidak lagi ragu-ragu, dan segera mulai menyerang. Guan Hu menyentuh dahinya. Sebuah pohon kecil berkilau ajaib tumbuh dari gelabelanya. Pohon ini tampaknya terbuat dari kristal 5 warna, karena bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pohon ini tidak besar, tingginya hanya sekitar 1 meter. Pohon itu memiliki banyak buah seukuran lengkeng. Setiap buah mengandung semacam kekuatan Upanishad, dengan gelombang energi yang melonjak khas. Inilah pohon buah roh bela diri, harta karun ilahi istana roh bela diri. Rumor mengatakan bahwa pohon itu tumbuh dari benih pohon buah kehidupan istana roh bela diri di zaman kuno. Saat itu, pohon buah kehidupan adalah senjata ilahi yang terkenal, yang dapat mengandung kekuatan hidup magis. Bahkan dapat secara ajaib menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun, pohon buah roh bela diri tidak memiliki efek ajaib itu. Benih pohon buah kehidupan dapat tumbuh menjadi pohon buah roh bela diri. Ketika seorang prajurit yang tidak memahami kekuatan Upanishad memakan buah pohon buah roh bela diri, ia dapat menerima roh bela diri. Ia hanya perlu berkultivasi untuk menumbuhkan roh bela dirinya yang baru. Bagaimanapun, roh bela diri yang diberikan dari pohon buah roh bela diri tidak terlalu luar biasa pada sebagian besar waktu. Namun, selama 10.000 tahun terakhir, pohon ini telah melahirkan beberapa benih khusus, misalnya buah roh bela diri jiwa lelah. Buah-buah ini akan segera diserap oleh para elit muda istana roh bela diri. Guan Hu mengeluarkan pohon buah roh bela diri, menggunakan pikirannya untuk memanipulasi 10 buah itu agar energinya mendidih, mengubah kekuatan esensi Upanishad dan melesat maju. Energi langit dan bumi menjadi tidak teratur, dan bahkan alam primitif 5 elemen Long Zhu pun terpengaruh. Energinya tampak tertekan, tidak dapat ditingkatkan secara maksimal. Lengan baju Lu Miao berkelebat. Sebuah perahu emas gelap terbang keluar, bergoyang-goyang lalu memasuki alam primitif 5 elemen, jatuh ke lautan luas. Air di laut mulai mengalir begitu perahu kecil itu menyentuhnya. Perahu kecil itu tampaknya mampu menyerap semua jenis air, tidak peduli itu nyata atau ilusi. Selama memiliki kekuatan air, perahu itu dapat memengaruhi semuanya. Tekanan yang harus ditanggung Long Zhu langsung berlipat ganda. Pohon buah roh bela diri Guan Hu, kapal perang emas Lu Miao, dan kuali pengembalian alam semesta asli Lin Meng diaktifkan sekaligus. Alam primitif 5 elemen Long Zhu tampaknya berjuang di bawah kekuatan gabungan ini. Pada saat ini, Niruo terus-menerus mendesak pedang roh hantunya, memanipulasi pedang untuk menyerang di sana-sini. Long Zhu merasa lelah mencoba menangkis mereka. Long Zhu, serius,
Dia membuat banyak segel tangan untuk mengumpulkan kekuatan 5 elemen untuk melengkapi area yang dikonsumsi dan rusak dan menyeimbangkan alam lagi. Alam primitif 5 elemennya memiliki kekuatan 5 elemen sebagai pasokan energi. Begitu kekuatan ini kehilangan keseimbangannya, alam ini akan menghasilkan beberapa bahaya yang tidak dapat dia perkirakan sebelumnya. Ketika dia telah mencapai puncak alam dewa sejati, dia terus-menerus menggunakan ki esensi dalam simulasi khusus untuk mengubah kekuatan 5 elemen, menuangkannya secara besar-besaran ke alam primitif 5 elemen untuk menjaga keseimbangan alam ini. Xian tidak mengenali tekanan dari dunia luar. Setelah menyerap sejumlah kekuatan jiwa yang jernih, energi kesadaran jiwa yang baru membanjiri laut kesadaran. Jiwanya pun terisi kembali, meningkatkan kekuatan kendalinya atas kota 8 api penyucian tertinggi. Namun, kehilangan lingkaran ki esensinya belum pulih. Dia masih menunggu roh bela diri misterius untuk menyaring ki esensi. Pada saat kritis ini, dia masih mempertahankan kondisi pikiran yang jernih dan teguh, karena dia tidak berani mengalihkan perhatian. Jika dia membiarkan perasaan negatif memengaruhi pikirannya, dia tidak akan pernah bisa memperkuat kota 8 api penyucian tertinggi lagi. Yang sangat mengejutkannya adalah bahwa kali ini, proses penyaringan ki esensi tidak menimbulkan banyak perasaan negatif. Ini berkat waktu yang telah dihabiskannya untuk memurnikan tubuh binatang buas itu dengan gila-gilaan. Setiap kali dia melakukan pekerjaan pemurnian, pikiran dan jiwanya selalu tenang, dan jiwanya menyublim. Itu memberinya manfaat yang tak terlukiskan. Dia tiba-tiba merasa beruntung karena dia tidak terburu-buru menggunakan kolam ilahi sang pencipta untuk memasuki alam dewa sejati ketika dia telah mencapai langit ketiga alam roh. Menstabilkan wilayah adalah tugas yang harus dilakukan seorang prajurit dengan sangat hati-hati. Jika tidak, marah akan muncul, menjadikan dirinya musuhnya sendiri. Hati nurani adalah musuh terbesar seorang prajurit. Jika ia tidak dapat mengatasi tantangan dalam hatinya, bahaya yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jika tidak serius, hanya masalah waktu saja untuk kekacauan terjadi. Jika serius, jiwanya akan langsung hancur. Perbuatan baiknya telah membantunya menjaga pikirannya selama proses penyaringan ini. Ini adalah keuntungan besar dari penempaan harta karunnya yang gila-gilaan. Tanpa waktu tenang saat memurnikan jiwanya, saat ini, dia tidak akan bisa tinggal diam dan menunggu lama tanpa membuat jiwanya kacau. Di luar kota perak, Lin Meng, Guan Hu, dan Lu Miao telah mengerahkan segalanya menggunakan harta rahasia ilahi untuk menghadapi Long Zhu, yang memengaruhi keseimbangan alam primitif 5 elemen. Mereka ingin menghancurkan alam ajaib ini. Long Zhu memang sangat menakutkan. Di bawah pengepungan para pejuang alam dewa sejati, dia tidak menunjukkan bahwa dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun alam primitif 5 elemennya sedikit terdistorsi, ia tetap kokoh, menutupi bagian depan kota perak. Yan Ke dan Wen Di belum mengambil tindakan. Hubungan antara mereka dan Long Zhu tidak dangkal. Meskipun mereka mengambil cara yang berbeda, mereka tidak dapat menggunakan serangan fatal untuk saling menyerang. Jadi, mereka tidak bergabung dengan tim untuk menghancurkan alam primitif 5 elemen. Itulah sebabnya Long Zhu masih bisa bertahan. Alamnya belum hancur. Qin Gu Chuan, Lin Meng, Guan Hu, dan Lu Miao menatap Tuan Kuil Surga dengan wajah dingin. Aku tidak punya senjata dewa. Jika aku menggunakannya, aku tidak punya yang lain. Saat ini, aku hanya punya 2 potong. Aku ingin menyimpannya untuk menghadapi suku-suku pagan. Qin Gu Chuan tersenyum paksa, menarik ranjau ilahi pemadam dari cincin penyimpanannya. Ranjau ilahi itu seukuran kepalan tangan, dengan banyak pori-pori. Begitu muncul, ranjau ilahi itu berdebar kencang seperti jantung. Ini adalah senjata berbahaya kuil surga. Ranjau ilahi pemadam dibuat dari 7 jenis angin kencang, dengan hampir 1000 jenis bahan pembantu yang berbeda, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Kuil surga terdiri dari 7 keluarga. Setiap keluarga menjaga gua bawah tanah tempat angin kencang bertiup terus-menerus. Mereka telah mengumpulkan angin kencang dari 7 gua untuk memurnikan ranjau ilahi pemadam. Butuh waktu 1000 tahun untuk mengumpulkan angin dan memurnikan bahan-bahan untuk menghasilkan 1 potong ranjau ilahi pemadam. Berbeda dengan harta karun ilahi milik yang lain, tambang ilahi pemadam adalah barang habis pakai. Jika mereka menggunakan 1 bagian, mereka tidak dapat memulihkannya.
Namun, kekuatan tambang ilahi ini sangat menakutkan. Itu dapat meledakkan kota seperti kota batu yang menakjubkan, membantai setiap makhluk. Qin Gu Chuan hanya memiliki 2 buah tambang ilahi pemadam. Biasanya, ketika kuil surga berada dalam situasi yang sangat berbahaya, mereka dapat menggunakan satu untuk membunuh semua musuh secara instan. Dia tidak ingin menyerang, untuk menyelamatkan tambang ilahi untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik nanti. Kuil surga tidak memiliki senjata dewa, jadi tambang ilahi pemadam ini adalah pelampung bagi mereka di saat-saat terakhir. Jika tidak terlalu melelahkan, dia tidak akan mau menggunakannya. Di bawah omelan 3 orang lainnya, Qin Gu Chuan harus mengeluarkan satu tambang ilahi pemadam dengan enggan. Tambang ilahi pemadam, Yun Hao, yang tinggal 3 mil jauhnya dari lokasi itu, berubah warna. Dia langsung berteriak. Semua orang mundur sejauh 3 mil lagi. Kita harus tinggal sejauh mungkin dari kota perak ini. Wan Jiang berubah warna, berteriak, mundur. Cepat. Mereka semua tahu fitur berbahaya dari tambang ilahi pemadam. Itu adalah perwakilan terbaik dari kelas peledakan dewa. Begitu digunakan, semuanya akan hancur. Siapapun yang telah mendengar tentang reputasi tambang ilahi pemadam tidak perlu menunggu penjelasan lebih lanjut. Mereka dengan gila berlari menjauh seolah-olah mereka telah melihat hantu. Qin Gu Chuan mengayunkan tangannya, menembakkan tambang ilahi pemadaman ke arah alam primitif 5 elemen. Wajah Long Zhu menjadi muram. Ini adalah pertama kalinya dia marah. Dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan alam primitif 5 elemen, dengan gila-gilaan mendesak kekuatan 5 elemen. Dia meninggikan suaranya. Qin Gu Chuan, beraninya kau menggunakan tambang ilahi pemadaman. Aku tidak akan peduli dengan kalian lagi. Aku tidak akan hanya bertahan mulai sekarang. Dia menggunakan alam primitif 5 elemen untuk bertahan saja, melindungi kota perak dan memberi Xian lebih banyak waktu. Sebelum pertempuran, dia telah memberi tahu Xian bahwa dia hanya akan membantunya untuk melawan, dan dia tidak akan membunuh anggota dari 7 faksi kuno. Bahkan ketika Lin Meng, Guan Hu, dan Lu Miao mulai menggunakan senjata ilahi, dia tidak mengubah aturannya, karena dia sebenarnya tidak ingin memunggungi 7 faksi kuno. Tidak peduli apapun, di dalam hatinya, 7 faksi kuno adalah anggota klan manusia. Dia ingin menggunakan yang terbaik untuk menjaga cahaya kemanusiaan. Dia tidak ingin melihat orang-orang di jalan buntu. Namun, ketika Qin Gu Chuan mengeluarkan tambang dewa, dia menjadi marah. Munculnya tambang dewa pemadam berarti 7 faksi kuno telah bertekad untuk memainkan permainan sampai akhir. Tidak hanya membunuhnya, mereka juga ingin membunuh semua orang di kota perak. Mereka tidak memberinya jalan kembali. Long Zhu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Teriakannya membuat Qin Gu Chuan ragu-ragu. Tambang dewa pemadam bergetar di udara, terbang di sekitar alam primitif 5 elemen. Itu belum jatuh ke alam itu. Qin Gu Chuan, apa yang kau lakukan? Kau adalah orang yang paling tidak menyenangkan sebelum kami datang ke sini. Ini saat yang kritis. Apa kau akan berhenti? Niruo sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Ia berteriak dengan marah. Orang tua itu tidak berguna. Kami mencoba menahannya. Ia tidak bisa menyakitimu. Ia hanya mencoba menakut-nakutimu. Lin Meng menatapnya dengan dingin. Qin Gu Chuan, jika Xian tidak mati kali ini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Jangan khawatir, saat kau menggunakan tambang ilahi pembasmi, kami akan menyerang dengan kekuatan penuh. Suku-suku asing masih ada di luar sana. Apa kau pikir kau masih punya waktu atau pilihan lain? Pupil mata Qin Gu Chuan mengecil. Ia akhirnya mengambil keputusan, meninggikan suaranya. Old Long, jangan salahkan aku. Kau telah memilih jalanmu sendiri. Jika kau tidak ingin menjaga hubungan ini, kami tidak akan peduli padamu lagi. Kemudian, tambang ilahi pemadam jatuh dengan gemuruh, menghilang ke alam primitif 5 elemen. Melihat tambang ilahi pemadam jatuh ke alam, Lin Meng, Lu Miao, dan Guan Hu telah mengambil senjata ilahi yang telah mereka lepaskan. Mereka menjauh dari alam primitif 5 elemen, karena mereka takut terlibat dalam jangkauan serangan. Meskipun itu adalah senjata ilahi, jika terkena tambang ilahi pemadam, itu akan rusak. Itulah sebabnya ketiga orang ini mencoba menghindari dampak ini. Tidak ada suara yang dibuat. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak ada fenomena aneh di langit. Namun,
Long Zhu yang berdiri di atas tembok kota memuntahkan darah. Dia langsung memucat, seolah-olah seseorang sedang meremas jantungnya dengan keras. Dia berjongkok, kejang kesakitan. Alam primitif 5 elemen terhubung dengan jiwanya. Di bawah tatapan penuh perhatian orang-orang, itu hancur seperti selembar kain yang robek. Gelombang kejut energi meluas di hati orang-orang. Banyak prajurit alam rendah jatuh, darah menetes dari 7 lubang di wajah mereka. Alam primitif 5 elemen hancur berkeping-keping. Cahaya bersinar, titik-titik cahaya kecil berkilauan dan bergetar, melepaskan aura energi yang dahsyat. Long Zhu terguncang, jatuh ke tanah, wajahnya meringis. Dinding luar yang kaku dari kota 8 api penyucian tertinggi berubah menjadi serpihan batu ketika titik-titik cahaya menyentuhnya. Angin langsung meniupnya. Seluruh kota luar yang besar dengan penghalang, pengekangan, dan formasi, semuanya dibuat dengan usaha banyak orang, langsung berubah menjadi debu. Sementara debu berhamburan bersama angin, ledakan yang mengguncang bumi bergema, menghantam jiwa orang-orang. Gempa bumi yang kuat terjadi tepat di tempat Lin Meng dan Yun Hao berdiri. Tanah yang kokoh retak, seolah-olah seseorang mencoba merobeknya. Long Zhu mencoba menggunakan sinar energinya yang terakhir dalam upaya membangun alam primitif 5 elemen sekali lagi. Pada saat ini, Lin Meng, Lu Miao, dan Guan Hu telah memanipulasi senjata ilahi mereka untuk kedua kalinya, untuk mencegah kekuatan 5 elemen berkumpul satu sama lain. Pada saat ini, orang tua paling misterius di Tanah Suci Agung itu berlumuran darah, seolah-olah wajahnya hancur. Dia tampak sangat lemah, dan jiwanya rusak parah. Mengapa dia perlu melakukan itu, desah. Yan Ke memberi isyarat dalam, wajahnya penuh dendam. Dia merasa sedih karena situasi Long Zhu. Dia tahu bahwa bahkan jika Long Zhu tidak mati, dia akan membutuhkan banyak upaya untuk pulih. Memindahkan. Sekarang, saat tembok kota hancur, banyak lorong muncul ke arah pusat kota. Kaisar Yang Tian dan kelompok Disan segera menghilang ke dalam lorong, secepat kilat. Xian mendukung Long Zhu sendiri dengan ekspresi hormat. Dia menarik lelaki tua itu ke pusat kota. Sobat kecil, aku tidak bisa menjemputmu 1 jam pun. Maafkan aku. Long Zhu berlumuran darah, berbicara dengan sedih di bahunya. Cukup, kamu sudah cukup berkontribusi, kata Xian dengan suara tenang. Serahkan sisanya padaku. Xian melindungi Long Zhu sambil berlari secepat yang ia bisa, seakan-akan ia sedang terbang. Ia segera mencapai pusat kota. Banyak prajurit dari keluarga Yang, klan iblis kegelapan, klan bersayap, dan klan manusia masih sibuk menambahkan material ke dalam formasi dan penghalang di dalam kota. Mereka semua tampak serius. Long Ying, Li Feng'er, Yang Sui, Yang Meng, keempat gadis kecil itu mengobrol dengan riuh, seolah-olah mereka tidak tahu tentang pertempuran sengit di luar sana. Ketika Xian menurunkan Long Zhu, Long Ying meluncur ke arah mereka sambil menangis ketakutan. Kakek, apa yang terjadi padamu? Kaisar Yang Tian, Disan, dan Li Zhengrong melangkah mendekat, membungkuk hormat kepada Long Zhu untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Tanpa Long Zhu, tembok kota akan hancur lebih awal, dan banyak orang akan terbunuh, sehingga Xian tidak punya waktu untuk bersiap. Aku baik-baik saja. Setelah 8 tahun atau 10 tahun, aku akan pulih. Long Zhu berkata dengan tenang, tetapi hanya dia yang tahu seberapa serius lukanya. Prajurit di levelnya tidak akan mudah terluka. Namun, begitu mereka terluka, tidak mudah untuk pulih sepenuhnya. Saat Long Ying mendengarnya mengatakan bahwa dia membutuhkan 8 atau 10 tahun untuk pulih, dia langsung mengerti bahwa kakeknya terluka parah. Dia tidak bisa menahan air matanya, terisak-isak. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua Long untuk kita, akan kita ingat selamanya. Kita akan mengikuti kata-katanya untuk melestarikan garis keturunan manusia. Wajah Xian serius, berdiri di depan yang lain seolah-olah dia hanya perlu mengangkat tangan dan bersumpah. Siapa yang melakukannya? Tim Lin Meng, kan? Long Ying menggertakkan gigi putihnya, wajahnya yang imut tampak marah. Cepat atau lambat, aku akan meminta mereka membayar harga yang mahal. Tidak perlu cepat atau lambat, mereka akan segera tahu apa yang telah mereka lakukan. Xian menatapnya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Pak Tua Long terluka sia-sia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka hidup dengan nyaman. Long Ying mengangguk dengan berat.
Xian, apakah kamu sudah siap? Apakah kita berhasil? Long Zhu berkata dengan suara lemah, wajahnya serius. Itulah yang tidak bisa dia kesampingkan. Cukup, kau sudah memberiku cukup waktu. Jika 7 faksi kuno ingin menghancurkan pusat kota, aku akan membuat mereka kehilangan setengah dari tim mereka. Suara Xian tenang, tetapi sudut mulutnya menunjukkan niatnya yang dingin. Bum bum, tembok kota luar yang luas runtuh di bawah pemboman dari begitu banyak harta karun. Semua penghalang, pengekangan, dan formasi hancur. Kelompok Lin Meng terguncang. Dari lokasi mereka, di bawah langit abu-abu yang luas dan berkabut, pusat kota berdiri sendiri, seolah-olah berada dalam jangkauan, dan mereka dapat menghancurkannya kapan saja. Dari awal hingga sekarang, Lin Meng, Niruo, dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi. Mereka mengira bahwa begitu tembok kota runtuh, orang-orang Xian akan terekspos. Pada saat itu, mereka dapat membunuh orang-orangnya dengan mudah. Namun, melihat kekuatan kota luar, bahkan jika mereka telah menghancurkannya, tidak ada yang berani menjadi pelopor untuk menyerang pusat kota. Mata Niruo setajam pedang dingin. Aura pembunuh melilit lengan bajunya, membimbing pedang roh hantu untuk merasakan area aneh itu. Pedang roh hantu menyusup ke tempat itu di bawah langit abu-abu yang kabur, berputar satu putaran. Tiba-tiba, pedang itu mengeluarkan suara berdengung tetapi memekakkan telinga yang dapat membuat orang kesal saat mendengarnya. Niruo mengubah wajahnya, berteriak ketakutan. Tempat itu berbahaya, ada begitu banyak penghalang dan formasi tak terlihat. Jumlah penghalang itu beberapa kali lebih banyak daripada kota luar. Setelah itu, Lin Meng, Qin Guchuan, Guan Hu, dan Lu Miao meringis. Sialan, mulut Qin Guchuan sedikit terdistorsi, berbicara dengan suara marah. Formasi macam apa yang telah dibangun anak itu? Mengapa begitu sulit untuk dihancurkan? Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan datang ke sini sebelum mereka menyelesaikan kota sialan itu. Kita seharusnya membunuh mereka lebih awal. Semua orang tetap diam, karena kebencian melonjak hebat di hati mereka. Sebelum mereka datang ke sini, tidak seorang pun dari mereka mengira bahwa kelompok pengkhianat ini bisa begitu sulit dihadapi. Di mata mereka, Kaisar Yang Tian dan Xian hanyalah dua badut, dan akan mudah untuk membasmi jejak keberadaan mereka dari dunia ini. Namun, setelah mereka memulai operasi, mereka menemukan kenyataan di luar perkiraan mereka. Itu hanya tembok kota luar, tetapi itu telah merugikan mereka banyak. Karena sudah dipercepat ke titik ini, kita harus membunuh mereka. Benih kebencian ditanam. Jika mereka dapat tumbuh lebih kuat di masa depan, kita, orang-orang yang hadir di sini hari ini, tidak dapat menghindari balas dendam jahat mereka, tegas Lin Meng. Xian telah memberinya begitu banyak pengalaman yang tidak diinginkan. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan Xian, tetapi sekarang, dia menyesalinya. Semua orang tahu betapa sensitifnya Xian. Mereka akhirnya melihat potensinya. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Mulai sekarang, dia telah menjadi musuh mereka yang paling berbahaya. Kita harus menghancurkan kota. Kita harus membersihkannya. Niruo merenung selama 3 detik dan kemudian menunjuk Feng Xiao tiba-tiba. Kamu pergi dan periksa dulu. Jika kamu menemukan sesuatu, kembalilah dan laporkan kepada kami segera. Kami perlu tahu apa yang ada di dalam. Feng Xiao, alias orang gila, tidak ragu-ragu. Dia tertawa gila dan melesat menuju pusat kota seperti pelangi. 10 mil jauhnya dari lokasi pertempuran. Yun Hao, Yu Wanjiang, dan Bei Si bersaudara ketakutan, mereka semua tampak muram. Tidak dapat dipercaya bahwa Pak Tualong berpihak pada Xian. Kupikir dia ada di sana hanya untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak. Wajah Yuan Jiang tampak aneh. Dia menggelengkan kepalanya karena mengira telah salah paham terhadap Xian. Anak itu, apakah dia layak mendapatkan perlindungan Pak Tualong? Aku tidak dapat melihat sisi baiknya apa yang dimilikinya untuk mendapatkan bantuan Pak Tualong. Sebenarnya, aku tidak setuju untuk membersihkan mereka, tetapi aku tidak ingin melihat tim Lin Meng menanggung kerugian. Mereka akan menjadi kekuatan utama untuk melawan suku-suku asing segera. Yun Hao mengerutkan alisnya. Kurasa Pak Tualong bertaruh pada Xian. Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku percaya pada visi Pak Tualong yang bijaksana. Berhenti sejenak,
Yun Hao menatap Yuan Jiang dalam-dalam dan bergumam. Sudah bertahun-tahun, pernahkah kau melihat Pak Tua Long melakukan kesalahan? Terutama saat waktunya mempertimbangkan masa depan klan manusia. Yuan Jiang terpukul. Cahaya ilahi terpancar dari matanya saat dia merenung. Dia adalah hegemon dari Fighting Union, dan dia telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Setiap kali Long Zhu muncul, dia akan memimpin orang-orang untuk mengatasi malapetaka. Terkadang, mereka tidak dapat menjelaskan operasinya. Namun, pada akhirnya, kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Kali ini, apakah akan sama? Pikiran Yuan Jiang kusut seperti seikat benang katun yang berantakan. Dia tidak berani menggali lebih jauh. Tidak dapat dipercaya bahwa bos Xian begitu keren. Haha, aku tahu bahwa siapapun yang berani meremehkannya akan menanggung kerugian besar pada akhirnya. Lao Li tertawa puas. Ketika kita berada di kabut beracun magnetik gelap, ranah bos Xian tidak tinggi. Namun, dia telah mengejutkan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Dan, pada akhirnya, mereka semua harus menghadapi akhir yang menyedihkan. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin dari 7 faksi kuno di Tanah Suci Agung kali ini, nak. Bei Si melotot padanya, menggaruk kepalanya karena dia tidak begitu yakin tentang apapun. Jadi apa? Lao Lun berteriak dengan nada tinggi, bos Xian lebih kuat. Dia berada di tahap awal alam langit tahun itu, dan hari ini, dia telah mencapai puncak alam roh. Aku ingin sekali melihat hari ketika dia memasuki alam dewa sejati. Aku selalu merasa bahwa ketika dia mencapai alam dewa sejati, dia akan mengubah struktur tanah suci yang agung. Petik 2. Mengubah struktur. Bei tampak seperti dihantam batu besar. Dia menggigil, bertanya secara naluriah. Struktur apa? Mungkin 7 faksi kuno tidak akan berkuasa lagi. Di masa depan, kekuatan Xian akan menjadi kekuatan terkuat di Tanah Suci yang agung. Aku tahu asumsiku tidak memiliki bukti. Namun, operasi Xian selalu dipenuhi dengan hal-hal yang tak terbayangkan. Aku percaya padanya. Bei Si dan Bei Di mengubah raut wajah mereka. Zhu Yi dan Tang Yuanan tidak mengatakan apapun, mereka semua ketakutan. Lao Lun telah menghapus kabut tebal di benak mereka, karena mereka tampaknya melihat masa depan pada saat itu. Tang Ge, bagaimana menurutmu? Jimu dari Sekte Dewa Cahaya menatap Tang Yuanan. Kau lebih mengenal Xian. Apakah menurutmu dia memiliki kemampuan itu? Tang Yuanan merenung sejenak, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Aku tidak berani menebak. Namun, tahun itu ketika dia berada di laut tak berujung, di alam langit, dia telah merepotkan banyak ahli alam roh. Akhirnya, dia hanya bergantung pada dirinya sendiri untuk menjadikan keluarga yang sebagai penguasa seluruh lautan. Sejarah akan terulang, mungkin. Haha, siapa tahu. Jimu, Yue Ying, Bei Si, dan Bei Di mengubah raut wajah mereka saat mendengarnya. Haha, kurasa kita harus mempertimbangkan masa depan kita dengan serius, kata Bei Si dengan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Bei Di mengangguk setuju. Kita harus menunggu hasilnya. Selama mereka dapat mengatasi tantangan dari 7 faksi kuno, mereka akan memiliki masa depan untuk dibicarakan. Saat ini, masih terlalu dini, kurasa, Zhu Yi tersenyum. Meskipun mereka mengatakan hal-hal positif, dalam pikiran mereka, mereka hanya memiliki harapan samar bagi Xian untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka sedang menunggu keajaiban. Lin Meng, Ni Ruo, Qin Guchuan, Guan Hu, Yan Ke, dan Wendy sedang mengamati langit kelabu yang luas di depan mereka dengan saksama, menunggu Feng Xiao kembali dengan laporannya. Sudah 15 menit sejak Feng Xiao masuk ke kota. Mereka tidak mendapat informasi apapun darinya. Tepat saat dia memasuki kota, dia tampak menghilang begitu saja. Bahkan Lin Meng dan Guan Hu, yang memiliki jiwa yang kuat, tidak dapat merasakan aura jiwanya. Lambat laun, mereka tidak dapat menahan perasaan sedih. Mereka dapat melihat kota dalam jangkauan mereka, tetapi kota itu seperti ular berbisa yang menunggu dalam kegelapan untuk menyerang siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Lin Meng tiba-tiba berteriak. Yang lain mengangguk. Mereka mengerti bahwa suku-suku asing itu sedang mengawasi mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan seperti ini. Kita harus menyerang sekarang, usul Qin Guchuan. Aku setuju, jawab Ni Ruo.
Mereka mengepalkan tangan mereka, mengeluarkan harta karun suci itu lagi. Mereka mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk gelombang serangan yang paling dahsyat. Namun tiba-tiba, sebuah titik cahaya muncul di langit yang berkabut itu. Titik cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi semua orang bisa melihatnya dengan cukup jelas. Objek yang memproyeksikan lingkaran cahaya itu adalah kepala Feng Xiao tanpa tubuh. Wajah pucatnya masih menunjukkan keputusasaan dan ketakutan yang paling frustrasi, seolah-olah seseorang telah mengulitinya hidup-hidup, dan dia telah mengalami penyiksaan yang sangat berat semasa hidupnya. Semua orang merasa bulu kuduknya berdiri. Kepala Feng Xiao bergetar, dan cahaya bersinar perlahan. Orang-orang kini dapat melihatnya dengan lebih jelas. Pada saat ini, tidak hanya Lin Meng dan Niruo yang dapat melihat kepala itu, tetapi juga para prajurit di alam langit dan alam nirwana. Sepertinya ketika Feng Xiao masih hidup, ia telah menanggung rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya masih dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, seolah-olah ia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Rasa sakit itu begitu dahsyat sehingga ia tidak dapat melupakannya bahkan jika ia telah meninggal. Orang-orang yang melihat kepala itu merasakan ketakutan yang luar biasa membuncah di hati mereka, saat bulu kuduk mereka merinding. Pikiran yang mengamuk untuk melancarkan serangan pun berhenti, seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke atasnya. Antusiasme mereka pun sirna. Dari jarak 10 mil, para ahli alam dewa sejati seperti Yun Hao dan Yu Wanjiang juga melihat kepala itu, wajah mereka menjadi aneh. Di bawah tatapan orang-orang, wajah Feng Xiao tiba-tiba berkedut, menyunggingkan senyum yang aneh. Ledakan, kepalanya meledak, darah memercik seolah-olah seseorang sedang menggunakan kuas, mencelupkannya ke dalam darah untuk menulis dua kata berdarah besar di udara. Ke sini, ini provokasi. Provokasi yang nyata, bahkan jika itu adalah seorang prajurit bodoh, melihat dua kata berdarah ini, dia bisa memahami niat jahat orang-orang di kota. Yun Hao dan Yu Wanjiang tidak bisa berkata apa-apa, ternganga kagum. Pada saat ini, bukankah seharusnya orang-orang di dalam kota itu takut? Bukankah seharusnya mereka cemas? Bukankah seharusnya mereka putus asa? Mengapa? Mengapa mereka tampak tidak takut pada apapun atau siapapun? Lin Meng, Niruo, dan Qin Guchuan tampak seolah-olah seseorang telah menamparkan mereka dengan marah, menginjak-injak wajah mereka. Mereka meringis. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah mereka terima. Mereka berani memprovokasi mereka seperti itu. Mereka telah memprovokasi para penguasa Tanah Suci yang berusia beberapa ribu tahun, para penguasa dari 7 faksi kuno. Aku tidak bisa menahannya. Niruo bertindak saat dia meledak dengan kegilaan. Dia melompat, meraih pedang roh hantu, dan menyerbu ke depan, menghilang ke dalam area abu-abu yang sangat luas dan kabur itu. Lin Meng, Qin Guchuan, dan yang lainnya memasang wajah muram dan jahat. Mereka ragu-ragu, namun setelah itu, mereka menjerit dan bergemuruh aneh, mengeluarkan senjata suci mereka dan melompat ke area itu. Mereka tidak peduli untuk berhati-hati, membuat strategi, atau gambaran keseluruhan. Semuanya hanyut dari kepala mereka. Darah mereka mendidih. Harga diri dan reputasi mereka diinjak-injak, dan mereka tidak tahan lagi. Mereka lupa bahwa mereka harus mengamati dengan lebih cermat, menyerbu kota seperti orang barbar dengan satu-satunya pikiran untuk membunuh. Terlalu sombong, terlalu sombong. Jika mereka tidak mati, kita akan marah besar. Wajah Wendy memerah, menggelegar. Apa yang dipilih oleh Old Long? Sombong. Aku telah berada di Tanah Suci selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah bertemu anak sombong seperti dia. Gila, orang gila. Tidak heran mengapa Lin Meng tidak tahan dengan mereka. Mereka terlalu sombong. Yan Ke menggertakkan giginya. Kerutan wajahnya berkedut karena marah, saat niat membunuh muncul di hatinya. 5 ahli alam dewa sejati sangat marah, seolah-olah seseorang telah menyerbu makam leluhur mereka. Mereka tidak takut pada apapun sekarang, hanya melompat ke kota untuk memperluas pembantaian mereka. Pusat kota. Xian tersenyum tipis, wajahnya membeku dingin. Mereka memang datang. Ternyata yang disebut pemimpin dari 7 faksi kuno bisa menjadi gila jika seseorang menusuk titik lemah mereka. Bagus sekali. Long Ying bertepuk tangan, karena dia merasa lebih baik sekarang. Meskipun kau terlihat seperti pengemis, begitu kau bertindak,
kau memiliki karisma yang berbeda. Aku suka itu. Cukup jantan, cukup sombong. Ying kecil, kakekmu belum meninggal. Hal terpenting dalam hidupmu adalah menunggu izinku. Jangan biarkan dia memikatmu. Dia, orang gila. Aku tidak akan membiarkanmu menjalin hubungan dengannya. Jenggot Longzhu berkedut saat ia mencoba mengomeli cucunya dengan batuk kering. Namun, niat tersenyum berbinar di matanya. Ia merasa baik, rupanya. Lin Meng dan Ni Ruo telah bergandengan tangan untuk menyakitinya. Semua orang seharusnya marah dalam situasi ini. Meskipun Longzhu adalah orang yang mulia dan mampu mengendalikan diri, ia tetaplah manusia. Dan, seorang manusia harus membalas dendam pada waktu yang tepat. Melihat kelompok Lin Meng bertindak seperti ular yang diinjak ekornya, menjadi gelisah dengan marah, ia merasa cukup nyaman, dan ia juga bisa meludahi mereka. Mungkin karena suasana hatinya yang baik, wajahnya yang pucat sedikit berseri-seri. Ketika dia melihat Xian, dia merasa bahwa dia mulai menyukai pemuda ini lebih dan lebih lagi. Tidak lama sebelumnya, Longzhu masih seorang pejuang muda yang liar dan antusias. Dia dulu berdiri tegak di tanah suci yang agung, membuat banyak orang hebat pusing. Dia seperti kembali ke tahun-tahun itu, melihat Longzhu yang sombong saat itu. Di tanah suci yang agung, selama masa mudanya, Longzhu dijuluki penjelmaan iblis. Ketika dia bertambah dewasa, dia menjadi lebih tertutup, dan mulai tahu bagaimana mempertimbangkan gambaran besar. Dia berhenti main-main. Melihat Xian hari ini, dia merasa bisa melihat dirinya sendiri dari masa mudanya, memiliki perasaan yang luar biasa. Aku suka dia seperti itu. Long Ying mengangkat dagunya, tersenyum sampai matanya menyipit. Dia melemparkan pukulan ke udara, berbicara dengan riang. Dibandingkan dengan dia, Luo Yue dan Yule terlalu lemah. Bintang-bintang berkelap-kelip di matanya yang indah saat dia menatap Xian. Yan Gege, kamu belum menikah, kan? Apa pendapatmu tentangku? Mendengarnya, Bing Qingtong, Han Cui, dan Li Feng'er menjadi sangat tidak nyaman. Xian sedikit menggigil, tetapi itu bukan karena Long Ying telah mengejutkannya. Xian tiba-tiba merasakan energi misterius mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah gelombang kekuatan kedua yang disaring oleh roh bela diri misterius. Dia telah mengarahkan gelombang pertama energi misterius ke lingkaran ki esensi untuk melengkapinya. Gelombang kedua lebih kuat, tetapi pada saat ini, ki esensinya melimpah, dia tidak perlu menyerap lebih banyak. Kota Perak telah menyerang dan membunuh banyak prajurit dari 7 faksi kuno. Ki esensi yang dilepaskan dari mayat mereka sangat besar, jauh lebih banyak dari yang diharapkannya. Namun, pada saat ini, dia tidak ingin menggunakan energi aneh itu untuk memurnikan tubuhnya, dia tidak punya banyak waktu. Jadi, dia berpikir, dan kemudian matanya berbinar. Dia mengulurkan kedua tangannya, memeluk Longzhu. Tubuh pikun Longzhu menggigil, saat cahaya aneh melesat keluar dari matanya. Long Ying menutup mulutnya, menjerit pelan. Yan Gege, apa yang kau lakukan? Bahkan jika kakekku tidak menyetujui pernikahan antara kau dan aku, kau tidak perlu melakukan itu. Kelompok Kaisar yang Tian juga terkejut. Mereka tidak tahu mengapa dia bertindak seperti itu. Namun, mereka tidak bereaksi. Hanya Long Ying yang berteriak, karena dia tidak mengerti apapun. Dia pikir Xian ingin membuat Longzhu setuju dengannya atau semacamnya. Perasaan aneh memenuhi hati gadisnya dan perlahan membesar. Fiu-fiu. Longzhu terengah-engah. Wajahnya yang pucat mulai bersinar, saat vitalitas aneh melonjak di tubuhnya yang keriput. Semua orang terpukul. Bing Qingtong dan Han Cui memerah. Mereka sepertinya mengingat beberapa kenangan romantis. Mereka tersipu, mata mereka berair. Ini adalah vitalitas yang kuat. Li Zhengrong tercengang saat melihat Longzhu. Tiba-tiba dia berteriak dengan suara serak. Old Long sudah pulih. Tubuh lembut Long Ying menggigil. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Xian menurunkan lelaki tua itu, sementara matanya masih berbinar sambil tersenyum. Old Long telah memberi kita banyak hal. Aku hanya memberinya sedikit sebagai kompensasi kecil. Longzhu berseri-seri dengan sehat. Dia menoleh, menatap Xian dengan tidak percaya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengerti. Longzhu tahu Xian punya rahasia besar.
Energi misterius dari Xian telah menyembuhkan 1/5 dari area yang rusaknya. Tendon dan pembuluh darahnya telah menerima vitalitas baru. Old Long, jika kita bisa melanjutkan, jika kita punya cukup waktu, aku bisa membantumu pulih seperti sebelumnya, Xian tersenyum. Long Zhu terpukul. Wajah pikunnya dipenuhi kegembiraan dan keheranan saat dia menatap Xian. Aku tidak salah. Haha, aku memilih jalan yang benar. Tiba-tiba aku bisa memastikan dengan tegas bahwa kita akan baik-baik saja kali ini. Kita semua akan aman dan sehat. Xian hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Gemuruh-gemuruh. Namun, ledakan bergema dari luar pusat kota. Lin Meng dan Ni Ruo perlahan-lahan muncul. Mereka menyerang kota dengan marah dengan harta karun ilahi. Semua orang masih tenggelam dalam ketakutan besar. Mereka berubah warna, tetapi semangat juang muncul di mata mereka. Jangan pernah meremehkan mereka. Xian, kamu harus berhati-hati. Yan Ke dan Wendy tidak mudah dihadapi. Berhati-hatilah, Long Zhu menasihati. Baiklah, aku tahu betapa hebatnya mereka. Aku tidak terlalu bodoh untuk bertarung langsung dengan mereka. Aku akan menguras kekuatan mereka. Tunggu sampai mereka melemah dan lelah, lalu aku akan memberi mereka kejutan besar. Tepi hutan malam abadi. Bao Ao menatap cermin ajaib yang melayang di langit, tersenyum tipis. Mereka sudah mulai. Mereka memang ingin saling membunuh. Bagus sekali. Pemimpin suku alien lainnya menyeringai jahat. Kita bisa mulai sekarang. Tunggu sampai kita tiba, saatnya membereskan semuanya. Bao Ao mengangguk, lalu memberi isyarat kepada jagoan klan iblis. Bergerak. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Komoros tiba-tiba berteriak. Haruskah kita menyapa pemilik hutan malam abadi terlebih dahulu? Bao Ao dan Jie Jie berhenti. Xuan Ming adalah pemilik hutan ini, orang bijak dari klan monster. Jika kita memasuki tempat ini tanpa memberitahunya, yang lain tidak akan menyadarinya, tetapi Xuan Ming, kurasa kita harus mengunjunginya. Komoros menjelaskan, wajahnya muram. Monster klan adalah salah satu dari kita. Meskipun Xuan Ming jarang menunjukkan dirinya, menurutku dia tetap memperhatikan. Setidaknya, kita perlu tahu sikapnya. Orang tua itu tidak mudah diajak bicara. Baiklah, Bao Ao mengangguk. Reputasi Xuan Ming sudah menyebar cukup jauh. Aku juga mengaguminya. Kita harus mengunjunginya. Pemimpin dari 4 klan lainnya juga setuju. Mereka berdiskusi sebentar lalu mengubah arah, menuju ke kolam hitam Xuan Ming.